perwakilan Ormas Islam, BMKG, hingga perwakilan lembaga tinggi akan turut hadir. Dalam sidang isbat akan ada rangkaian yang dilakukan. Pertama adalah pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan pada publik. Kemenak sendiri akan melakukan pemantauan hilal di 125 titik di Indonesia. Meski pemerintah baru akan menggelar sidang isbat pada nanti malam, namun pimpinan pusat Muhammadiyah sudah tetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 1 Maret esok. Keputusan dari Muhammadiyah ini berlandaskan perhitungan ijtimak berdasarkan data astronomi global. Sementara itu, peneliti astronomi dari BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa secara astronomis, posisi hilal belum memenuhi kriteria di sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun kriteria yang dimaksud adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura atau MABIMS yang disepakati tahun 2021, yaitu bulan mencapai 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan umur bulan mencapai 8 jam. Sehingga ada kemungkinan perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah. Namun, hal ini harus dikonfirmasi dalam pengamatan langsung atau Rukyatul Hilal pada Jumat 28 Februari, serta keputusan dalam sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Jumat malam. Awal puasa tuh biasanya kita sedang isbat hadir lah. Tapi BRIN memprediksinya tanggal 2 Prof. Bagaimana? Apa itu? BRIN memprediksinya awal puasa tanggal 2 itu benar nggak? Semua orang bisa prediksi, tapi keputusan rapat itu menentukan besok. Kalau ada menyaksikan bulan karena baru dipindah. Kalau enggak ya baru kita diskusi. Masih berapa? Awal puasa. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis mengungkapkan bahwa awal Ramadan 1446 Hijriah bisa berbeda antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Namun untuk Idul Fitri 1446 Hijriah dikatakan sudah sepakat untuk bersama. Hal ini dikatakan oleh Khalil Nafis melalui akun media sosial X pada Jumat 2 Februari. Khalil bahwa kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Singapura atau MABIMS pada 28 Februari 2025 untuk Imkanuruyah di Indonesia bisa terpenuhi di Aceh. Sedangkan di Jawa Timur dan daerah timur lainnya akan lebih sulit untuk melihat bulan. Pada akhir Syaban, menurut Khalil, pada tanggal 28 Februari tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat. Hasilnya mencapai 6,02 derajat. Sedangkan untuk kriteria MABIMS tingginya mencapai 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan untuk di Jawa Timur tinggi hilal mencapai 3 derajat, elongasi 5,9 derajat. Pada akhir Ramadan saat ijtimak 29 Maret pukul 10 WIB, tinggi hilal saat maghrib di Jakarta mencapai 1 derajat dan elongasi 6,5 derajat. Diungkapkan oleh Khalil bahwa jika terpaku pada kriteria MABIMS, maka potensi perbedaan akan sangat mungkin. Terkait dengan penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah ini, kami akan memberikan laporan langsung dari sejumlah daerah terkait dengan pantauan hilal. Sembari menunggu pantauan hilal dari sejumlah lokasi, kami akan menayangkan wawancara bersama dengan pakar falak
sekaligus Kepala Bidang Astronomi Asalam Solo, Sugeng Riyadi. Baik Tribuners, hari ini rencananya Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Nah, sembari menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi, yakni Kepala Astronomi Pondok Asalam Solo. Selamat siang Ustadz Sugeng. Selamat siang, Mas Alvin. Baik, Ustadz, hari ini kan Kementerian Agama ini akan melakukan sidang isbat sore hari ini. Ini kan walaupun Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat, tapi Muhammadiyah ini sebelumnya sudah menyatakan bahwa Muhammadiyah ini akan menentukan 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret besok. Ini kalau boleh tahu perbedaan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dan pemerintah ini seperti apa Ustadz, dan juga penjelasan seperti apa? Baik, terima kasih Mas Alvin, Tribuners yang terhormat. Jadi memang kriteria ini yang menentukan. Hilalnya itu satu, tetapi kemudian kriteria atau cara orang memahami hilal itu apa, ini yang berbeda. Ya, katakanlah orang yang ngikut kriterianya Muhammadiyah yang masih dipakai untuk penentuan awal Ramadan dan Sawadul Hijjah tahun ini, itu menggunakan wujudul hilal, namanya wujudul hilal. Tetapi itu caranya adalah dengan cara menghitung atau menghisap posisi matahari dan bulan pada saat mau awal Ramadan dan akhir Ramadan, begitu ya. Nah, menghitungnya itu menggunakan rumus, gitu ya. Dan hasil perhitungan itu akhirnya Muhammadiyah sudah mengetahui bahwa secara wujudul hilal awal Ramadan ini akan tiba nanti malam itu sudah masuk Ramadan. Nah, gitu ya, sehingga 1 Maret adalah 1 Ramadan. Lalu rumus yang sama, perhitungan yang sama juga dipakai oleh pemerintah. Hanya bedanya meskipun rumus sama, pemerintah ini menamakan kriterianya sebagai New Mabims. Ya. Kenapa? Kalau wujudul hilal itu yang penting di Jogja sudah positif. Sudah terjadi konjungsi saat matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Sementara pemerintah ini tidak bermarkas di satu kota, tapi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahkan New Mabim itu wilayahnya sebenarnya bukan hanya di wilayah NKRI, tapi juga di baratnya negara Indonesia karena itu melingkupi negara ASEAN. Itu pada saat pencetusan dan penyepakatan kriteria Mabim itu ya. Nah, kriteria Mabim itu apa? Bukan 0, tapi minimal ketinggian hilal secara toposentrik gitu ya. Hilal mar'inya itu 3 derajat. Plus elongasi jarak hilal atau jarak bulan ke matahari itu secara geosentrik begitu ya, atau secara hakiki itu 6 derajat 24 menit atau kalau dalam desimal 6,4 derajat gitu ya. Sehingga Muhammadiyah pemerintah saat ini cukup menghitung. Hasil hitungannya itu Muhammadiyah sudah terpenuhi karena hanya butuh positif di Jogja. Kenapa? Karena Ramadan untuk tahun ini itu hilal sudah di atas 0 karena mendekati 5 derajat ya. Tingginya. Kemudian elongasinya ya sekitar 6 gitu ya. Nah, karena pemerintah ini syarat pertama 3 derajat terpenuhi, ya toh hilalnya kan sudah di atas 3. Tapi syarat kedua elongasi belum terpenuhi. Untuk sebagian besar wilayah NKRI. Tapi ternyata setelah kita telusur sampai ke Aceh, itu ada yang terpenuhi. Dan di Sabang itu, kepulauan Sabang sana itu sudah di atas 6,4. Gitu ya. Sehingga terpenuhi dan itu masih wilayah NKRI. Jadi kalau konsisten dengan kriteria, maka sebenarnya pemerintah ini juga akan masuk bahwa 1 Ramadan 1 Maret. Hanya kemudian yang akan menentukan adalah forum sidang isbat. Sidang isbat nanti Pak Menteri akan mengetok palu, dan sebelum mengetok palu tentunya para peserta sidang isbat sudah berdiskusi untuk beradu argumen gitu ya, mana yang kemudian paling memungkinkan untuk diambil keputusan, itulah yang akan diambil. Tetapi secara kriteria pemerintah itu sudah terpenuhi. Jadi sidang isbat itu sebenarnya hanya ngetok palu ketika kriteria terpenuhi, begitu ya sudah. Hanya kenapa harus menunggu sidang isbat itu sebagai bagian sebuah aturan kenegaraan gitu saja. Sehingga hemat saya Muhammadiyah sudah pasti
Pemerintah itu ya 99 pasti. Yang 1% itu nunggu sidang isbat aja. Hanya kemudian untuk teman-teman dari Nahdlatul Ulama ini yang kemudian harus meruqyat tergantung dari hasil ruqyatnya. Meskipun mereka menghitungnya juga dengan rumus yang sama dipakai oleh Muhammadiyah, sama yang dipakai oleh pemerintah. Gitu Mas Alvin. Baik. Jika Muhammadiyah tadi sudah melakukan dengan metode wujudul hilal ya Pak ya, ini ada juga dari NU kan biasanya menggunakan ruqyatul hilal. Nah kalau ruqyatul hilal ini apa Pak perbedaannya dengan wujudul hilal? Jadi kalau wujud itu sejatinya cukup menghitung. Dia tidak memerlukan bukti perlu bukti di lapangan hasil observasi nggak perlu. Karena memang secara rumus hisab itu kan hasil dari observasi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh para ahli dan itu secara ilmiah gitu ya. Sementara yang ruqyat ini dia melihat langsung ke lapangan. Hanya yang dipakai oleh orang-orang peruqyat sekarang itu, khususnya di Nahdlatul Ulama, ruqyatnya juga dipandu oleh hisab. Dan itu kriteria NU itu sejatinya bukan ruqyat ansih, tidak. Tapi ruqyat yang wajib bagi pengamal ruqyat di NU itu ketika tinggi hilal secara mar'i itu 3, gitu ya, mereka baru ruqyat. Dengan elongasi, geosentriknya itu 6,4. Nah, ketika hilal di bawah 3 dan 6,4 itu, NU itu sejatinya nggak perlu ruqyat. Walaupun ruqyat dan semua orang NU melihat itu ditolak. Nah itu ya. Selanjutnya nanti ketika elongasinya sudah di atas 9,9 sama NU tidak perlu ruqyat. Walaupun nggak ada yang ruqyat dianggap masuk karena sudah elongasinya di atas 9,9. Nah itu kriteria IRNU itu 3 derajat 6,4 lalu yang qot'yatur ru'yah kornu itu di atas 9,9. Jadi seperti itu ru'yat NU sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan hanya ru'yat tok. Tapi ru'yatnya harus di antara 6,4 sama 9,9 dan itu tidak lain adalah hisab. Jadi NU itu ru'yat dipandu hisab, gitu kan ya. Pemerintah juga ru'yat dipandu hisab. Nah, Muhammadiyah pun sejatinya juga dia adalah hisab yang itu hasil dari ru'yat. Tetap kedua-duanya ini nggak bisa dilepas hisab dan ru'yat. Sehingga ketika ada metode, oh kamu hisab, aku ruqyat maka beda, itu sebenarnya salah konsep itu. Karena dua-duanya pasti dipakai, gitu ya. Berarti memang saling berkaitan begitu ya Ustaz, betul ya? sekali. Kemudian ini kalau ruqyatul hilal kan ini terkait kondisi cuaca di Indonesia baru-baru ini kan juga sering hujan begitu. Kemudian kalau jika hari ini pada pemantauan ruqyat ini terjadi mendung begitu Ustaz dan kemudian hilal tertutup, seperti itu seperti apa Ustaz? Ya, jadi memang hilal itu untuk diobservasi tergantung oleh cuaca, ketinggian tempat, ketinggian hilal itu sendiri, ditambah alat dan pengamal atau operator alat itu. Ketika operatornya alat dia baru pertama megang teleskop, ya dijamin itu akan gagal. Secanggih apapun teleskop dan sepintar apapun peruqyat, ketika cuacanya mendung juga pasti gagal. Gitu kan, sangat tergantung oleh cuaca dan banyak faktor. Sehingga Rasulullah sendiri sudah memberikan solusi ya, karena Rasulullah tahu bahwa namanya ruqyat tidak selamanya akan bisa berhasil. Nah ketika itu tidak berhasil pada hari ini, yaitu hari di mana kita ruqyat penentuan awal Ramadan itu adalah 29 Sya'ban, ya istiqmal syariat Islam seperti itu. Jadi ketika hari ini itu tidak kelihatan, orang-orang pengamal ruqyat istiqmal, artinya istiqmal masih bersabar, besok belum puasa. Tapi cukup sehari, besok kemudian mau ruqyat nggak kelihatan lagi, ya nggak perlu istiqmal. Karena besok sudah tanggal 30, nggak ada tanggal 31. Pasti sudah masuk tanggal 1. Dan ruqyatnya cukup hari ini. Nah, besok mau ruqyat lagi, itu bukan ruqyat penentuan awal bulan Ramadan, tapi ruqyat pendidikan atau ruqyat untuk pengalaman aja begitu. Baik, Ustadz Sugeng tadi menjelaskan bahwa ini kalaupun orang yang baru pertama menggunakan teleskop akan melakukan ruqyat ini juga kemungkinan gagal. Kemudian juga ada faktor cuaca. Berarti untuk ruqyatul hilal ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang semata-mata ingin melihat hilal begitu ya Ustadz ya? Betul, karena ruqyat hilal ini hakikatnya kita sedang melihat benda yang namanya bulan, tetapi tidak bulan itu berupa seperti bulan purnama utuh, tidak, tapi dia berupa garis seperti garis yang membujur sangat tipis, dan itu sangat perlu pengalaman. Artinya orang yang sudah berpengalaman melihat hilal, dia akan sangat bisa membedakan antara itu objek yang bernama hilal maupun objek yang bernama planet. Dan
Otomatis kenapa zaman Rasulullah itu Rasul begitu mudah menerima laporan, karena para sahabat ini hidupnya sehari-hari sudah beratapkan langit. Cuaca saat itu juga sangat cerah dan polusi cahaya nggak seperti sekarang ini. Nah kalau sekarang ini karena kondisi seperti ini, maka peruqyat ini perlu pengalaman, perlu jam terbang. Tanpa atau belum memiliki pengalaman, belum memiliki jam terbang, dia itu sangat riskan untuk diterima hasil laporannya gitu. Baik, Ustadz Sugeng, ini kan selain Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan begitu ya bahwa 1 Ramadan jatuh di 1 Maret 2025. Ini BRIN juga sudah menyatakan bahwa memprediksi bahwa 1 Ramadan kemungkinan akan jatuh pada 2 Maret. Jadi kemungkinan di Indonesia ini awal puasanya akan berbeda begitu. Ini seperti apa Ustadz Sugeng? Sepemahaman saya, peluang berbeda itu antara Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah memastikan diri dengan wujudul hilalnya gitu ya. Atau misalnya dengan KHGT pun juga lebih memastikan bahwa 1 Maret ini posisi hilal sudah sangat tinggi gitu. Sementara Nahdlatul Ulama seperti yang tadi saya sampaikan, ketika hilal di antara 3 dan 6,4 sampai 9,9, dan sekarang itu seperti itu posisinya gitu ya. Khususnya di daerah Sabang. Jadi yang wajib ruqyat bagi pengamal ruqyat NU itu di daerah Sabang itu tidak wajib bagi orang yang di Jawa, karena Jawa nggak terpenuhi. Jadi orang ruqyat di Jawa, orang NU di Jawa, Kalimantan, apalagi di Indonesia Timur itu nggak ada kewajiban ruqyat. Ruqyat lah pasti ditolak. Gitu. Yang diterima hasil ruqyatnya oleh NU adalah yang berada di daerah yang memenuhi 6,4 elongasi geosentriknya itu. Sementara tempat itu hanya sekitar Sabang gitu ya. Misalnya radiusnya paling antara 100 kilo atau berapa, nggak jauh. Nah di tempat yang seperti itu, yang sesempit itu, peruqyat di sana juga belum sehandal yang berada di Jawa dan belum sebanyak yang di Jawa, maka ada kemungkinan kegagalannya itu besar. Nah karena dari pertimbangan inilah kemungkinan NU akan istiqmal. Nah karena NU istiqmal berarti akan berbeda dengan Muhammadiyah. Jadi saya pikir itu yang dimaksud bahwa akan ada perbedaan itu antara NU sama Muhammadiyah. Tidak antara Muhammadiyah sama pemerintah. Karena pemerintah kriteria terpenuhi. Ketika nanti pemerintah itu tidak masuk, ini pemerintah berarti sudah inkonsisten. Nah, dulu tahun 2003 awal diterapkan kan belum terpenuhi ya. Kenapa pemerintah masuk Idul Fitri? Pertimbangan saat itu karena bangsa Indonesia setelah diterpa COVID yang lama dan begitu menyakitkan itu, umat pengen ketenangan, Idul Fitri lah kemudian istihadnya disamakan gitu ya. Sehingga tahun ini itu perbedaan peluangnya adalah antara hisab dan ruqyat, bukan antara hisab dan imkanur ruqyat. Artinya hisab Muhammadiyah, ruqyat NU, imkanur ruqyatnya pemerintah. Gitu. Baik, menyambung pernyataan penjelasan dari Ustadz Sugeng ini. Kalau pemerintah kan sebelumnya ini menggunakan kriteria minimum ketinggian hilal ini adalah di angka 2 derajat. Kemudian sekarang pemerintah menggunakan kriteria di angka 3 derajat begitu ya Ustadz ya. Ini berdasarkan kesepakatan MABIMS begitu Ustadz. Nah ini yang mendasari perubahan dari 2 derajat kemudian menjadi syaratnya di 3 derajat ini apa Ustadz? Baik, jadi itu tahun 2002 ya, pertemuan negara-negara MABIM di Jakarta itu disepakati. Kenapa kok harus naik gitu ya? Naiknya itu tidak serta-merta dari 2 ke 3. Tapi yang lebih menjadi dominan adalah dari apa namanya itu 3 derajat elongasi ke 6,4. Gitu. Jadi kalau dari 2 ke 3 dianggap hanya 1, itu kecil. Dan itu secara empiris belum pernah ada hasil observasi hilal di dunia yang ketinggian hilalnya 3 derajat dengan alat secanggih apapun. Gitu ya. Walaupun ke depan wallahu alam pasti mungkin juga dengan upaya dan teknologi akan bisa. Tapi dengan elongasi yang dari 3 menuju 6,4 ini. Nah, 6,4 ini secara empiris pernah ada hasil observasi meskipun datanya masih sangat minim gitu. Sehingga New MABIM yang sekarang dipakai itu adalah kriteria yang sudah ada rujukan secara empiris. Sementara yang dulu 2,3 dan waktu umur bulan 8 itu sama sekali kriteria yang hanya mungkin kesepakatan tidak didukung oleh data empiris hasil observasi hilal di seluruh dunia seperti itu. Baik. Sambil menunggu sidang isbat dari pemerintah sore ini, Ustadz ini kan tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa kemungkinan ini dari keputusan pemerintah dan juga Muhammadiyah akan sama begitu ya. Namun berbeda dengan NU yang akan menggunakan Rohyatul. Jadi mungkin berdasarkan prediksi Ustadz Sugeng ini apakah mungkin di tahun ini akan ada perbedaan awal Ramadan dan juga mungkin nanti di Idul Fitri juga Ustadz? Baik, dari kebiasaan ya. Jadi NU itu sejatinya ketika ruqyat dan ada yang lapor lalu disumpah
itu secara syariat kan sudah terpenuhi. Meskipun dia yang melapor ini tidak ada bukti empiris secara foto atau mungkin secara video hilal itu ada. Jadi dengan ketinggian yang sekarang sudah di atas 5 begitu ya, itu saya kok optimis NU itu pasti ada yang bisa melapor. Nah, meskipun laporannya itu secara syar'i saja sah, ya nggak masalah. Toh karena penentuan Ramadan ini lebih ditekankan urusan syariatnya. Urusan-urusan sains itu bisa dinomorduakan. Kenapa? Ya karena itu akan lebih mengutamakan untuk kebersamaan, dan kebersamaan itu dalam rangka menggapai ukhuwah. Ukhuwah itu wajib, sementara kita hanya mungkin melaksanakan sholat tarawih itu sunnah saja. Nah, ukhuwah wajib ini mesti kita jaga. Sehingga kemungkinan besar saya optimis itu nanti pemerintah juga akan 1 Maret, dan NU kalau dia misalnya konsisten begitu ya, ya peluangnya memang bisa 2 Maret, tetapi dengan niat untuk bisa membuat umat yang se-Indonesia ini bisa bersama, itu ya NU harus bisa legawa. Bagaimanapun dia akan mengusahakan ada peruqyatnya yang melapor begitu. Kaitannya dengan kelanjutan akhir Ramadan, insya Allah nggak ada masalah, karena akhir Ramadan secara perhitungan itu modern, hilal itu negatif. Jadi besok pada tanggal 29 Maret, 29 Ramadan itu hilal negatif di seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena negatif, maka Muhammadiyah, pemerintah, Nahdlatul Ulama pasti istiqmal gitu. Dan insya Allah karena Saudi sekitar 2 derajat, semoga Saudi juga istiqmal, sehingga se-Indonesia plus se-Saudi kita nggak ada perbedaan, itu rasanya nyaman dan membahagiakan. Iya, Mas Alvin. Semoga ya. Berarti memang dari pernyataan BRIN yang sudah kemarin dikeluarkan ini kemungkinan ada kesamaan begitu ya dengan NU ya Ustadz ya. Kemudian kita masih menunggu seperti apa nanti sidang isbat dari pemerintah. Nah, Ustadz ini juga menyikapi kan hampir setiap tahun ini, setiap awal Ramadan ini selalu ditunggu-tunggu terkait sidang isbat, kemudian keterangan dari Muhammadiyah, keterangan dari NU, karena memang banyak sekali perbedaan begitu Ustadz. Nah, ini biasanya untuk menyikapinya Ustadz seperti apa sih? Kita sebagai orang yang di lapangan, sebagai umat begitu ya, kita kan nggak tahu menahu apa yang sebenarnya didiskusikan para atasan, para sesepuh, para pimpinan di ormas maupun di pemerintah. Kita, kalau saya ditanya gimana kalau ada perbedaan Ustadz, ikuti yang mayoritas tempat kita. Jadi lingkungan masjid kita itu mayoritas ngikuti A, ikuti A saja. Karena sejatinya yang diputuskan A maupun B itu sudah memiliki dasar hukum masing-masing. Mudahnya kalau di Indonesia yang sudah mungkin masyhur itu antara hisab sama ruqyat. Pengamal ruqyat itu bisa saja dia mengamalkan hisab pada saat itu karena di seluruh daerah, di daerahnya seluruhnya orang menggunakan hisab. Pengamal hisab nggak perlu dia sepaneng dengan hisabnya, nggak perlu saklek ketika di daerahnya semuanya sedang mengamalkan ruqyat. Karena apa? Ukhuwah itu lebih menyenangkan, menenteramkan, dan lebih membuat kita barokah dalam kehidupan ini. Sementara kalau kita beda itu, ya pasti ada sesuatu yang ganjal dan tidak enak. Ya. Toh sama-sama kita berijtihad. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Nggak boleh kita saling menyalahkan, karena ijtihad hak kita orang Islam, dan Allah ngasih jaminan meskipun salah, selama ijtihadmu sesuai dengan kaidah-kaidah agama, mendapat pahala 1. Gitu Mas. Baik, selanjutnya saya mengutip dari pernyataan Ustadz Sugeng bahwa tadi menyinggung bahwa walaupun di awal ini ada kemungkinan berbeda di awal Ramadan begitu ya Ustadz ya, tapi nanti di Idul Fitri akan sama dipastikan. Ya. Ini sudah bisa dipastikan akan satu Idul Fitri di 1 Syawalnya akan bersamaan? Ustaz? Insya Allah. Karena Muhammadiyah sudah memastikan 31 Maret. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena secara wujudul hilal semuanya negatif. Pemerintah pasti, karena kriterianya di atas 3. Jangankan kan negatif, 2 derajat saja pemerintah belum terpenuhi, alias istiqmal. Apalagi NU itu di bawah 6,4 elongasi geosentriknya. Wong negatif kan ya, tinggi hilalnya juga di bawah 3, otomatis nggak mungkin terlihat, dan itu istiqmal. Karena ketiga-tiganya istiqmal, jumlah hari dalam bulan Ramadan itu kalau mulai tanggal 1 gitu ya, nanti akan 30 hari. Kalau yang mulainya tanggal 2 besok Ahad begitu, nanti dia juga dapat 29 hari. Sama-sama akan mengakhiri Ramadan di tanggal 30 Maret. Ya. Gitu. Sehingga nanti 1 Syawal akan serempak di tanggal 31 Maret 2025. Gitu. Bismillah ya Mas Alfa. Baik Ustadz, ini kan hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat, dan pada nanti penentuan Idul Fitri pasti juga pemerintah akan melakukan sidang isbat. Betul, ya. Ini Muhammadiyah sebelumnya juga mengusulkan Ustadz bahwa
untuk meniadakan sidang isbat oleh Kementerian Agama. Ini menyikapinya seperti apa, Ustadz? Kalau saya pribadi setuju, artinya sidang isbat untuk seluruh kalender Hijriah di Indonesia. Jadi Kemenak itu kan sudah pelan-pelan itu menyetak dan merumuskan kalender takwim standar Indonesia itu ya. Hanya takwim standar Indonesia ini masih berlakunya di Kementerian Agama, itu pun juga hanya beberapa mungkin sub-sub gitu ya. Harapannya itu juga berlaku secara kenegaraan, dan biar bisa berlaku secara kenegaraan maka takwim standar Indonesia yang sudah dirumuskan oleh tim falakiyah, kumpulan ahli falak yang rekrut Kementerian Agama yang dari seluruh ormas Islam di Indonesia, ditambah dari lembaga-lembaga astronomi dan juga lembaga-lembaga terkait gitu, ditambah ahli-ahli independen, ini sudah sangat layak untuk dijadikan standar kalender Islam di Indonesia. Nah, itu perlu dipakai secara nasional. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah diisbatkan oleh pemerintah di awal tahun. Sidang isbat itu menentukan 1 Muharram, 1 Safar sampai 1 Dzulhijjah pada hari itu. Setelah itu 11 bulan berikutnya nggak perlu isbat. Begitu. Kenapa? Ya kriterianya kan sudah jelas. Nyuma BIM itu angkanya begitu. Ya cukup sekali diisbatkan. Jadi kalau misalnya meniadakan isbat itu mungkin kurang tepat atau kurang bijak, karena memang kita ini sedang mengayomi antara pengamal hisab sama pengamal ru'yat begitu. Perlu isbat. Hanya isbatnya ya jangan menunggu. Coba bisa itu mau Ramadan, teman-teman yang Indonesia Timur itu sudah saatnya tidur, belum ada pengumuman ya. Sementara Aceh mungkin nggak apa-apa. Nah, seperti itu bisa diantisipasi dengan cara isbat sekali di awal tahun kalender Hijriah yang di Indonesia namanya takwim standar Indonesia gitu. Malah di setiap tahunnya di 1 Muharram begitu, Ustaz, belum ada sidang isbat ya? Belum ada. Ya karena sidang isbat kan hanya untuk Ramadan, Syawal, Dzulhijjah saja gitu ya. Toh kita berisbat itu nggak ada salahnya. Hakikatnya kita sedang mengisbatkan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah tapi di awal tahun. Begitu. Nah, karena itu nggak ada salahnya berisbat seperti itu. Dan itu akan menjadi tonggak sejarah yang luar biasa bagi penyamaan kalender di Indonesia. Gitu. Ya semoga bisa terwujud. Terkait pimpinan dari Kementerian Agama ini kan juga cukup berpengaruh, Ustadz. Betul. Ini ada kemungkinan nggak ke depannya, Ustadz? Jadi Prof. Nasaruddin ya semoga bisa mengayomi dari semua ormas, semua paham-paham keagamaan di masyarakat, dan itu semoga saja bisa menjadi pemersatu kita di Indonesia ini. Harapannya seperti itu ya. Okay. Baik, terakhir Ustadz, ini terkait awal Ramadan, besok kita masuk ke bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Ada pesan untuk umat muslim di seluruh Indonesia mungkin, Ustadz? Baik, Tribuners dan kaum muslimat se-Indonesia, seluruh dunia juga, insya Allah detik-detik kita akan segera dihantarkan Allah menuju ke bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita sebagai manusia ini sedang diperintahkan Allah untuk melalui tahapan-tahapan hidup dari alam arwah sampai nanti masuk ke alam akhirat dan ujungnya surga atau neraka. Dan di alam akhirat yang waktunya sangat lama itu, abadan itu, ditentukan oleh kehidupan kita di dunia yang usia manusia itu setahu saya paling tua itu sekitar 125 tahun, cukup 30 nggak ada. Tapi secara sunnah Rasulullah hanya 63 tahun. Waktu yang hanya 63 atau 100 tahun itu menentukan masa depan kita yang abadi di akhirat. Nah, momen Ramadan yang hanya 1 bulan itu, mari kita manfaatkan untuk menggapai kebaikan dan pahala yang besar dari Allah, meningkatkan kualitas takwa kita sebagaimana Allah janjikan, la'allakum tattaqun. Baik, terima kasih Ustaz Sugeng. Sambil kita menunggu sidang isbat, nanti juga rencananya dari Pondok Aslam akan melakukan pantauan hilal juga Insya Allah, Ustaz, ya? dan terbuka untuk umum, silakan mau hadir meskipun ya secara hisab itu sangat sulit. Baik, kita tunggu seperti apa nanti keputusan dari pemerintah melalui sidang isbat dan juga nanti pernyataan dari NU terkait rilis begitu ya, pernyataan setelah melakukan Ruhyatul Hilal begitu. Dan Tribuners, saya Alvin Wahyu pamit undur diri bersama dengan Ustaz Sugeng dari Pondok Aslam Solo. Halo kawan Brin, kembali lagi di Brin Talk Show bersama saya Dea Mala. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah yang sangat dinanti umat Islam seluruh dunia. Tentu banyak kan yang menantikan kapan sih tepatnya tanggal 1 Ramadan ini ya.
Brain Talk Show kali ini kita akan membahas bagaimana ilmu astronomi berperan dalam menentukan hilal awal Ramadan bersama seorang pakar terkemuka yang banyak dicari media saat jelang penentuan hilal. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Thomas Jamaludin, peneliti ahli utama dari Pusat Riset Antariksa BRIN. Beliau adalah salah satu pakar astronomi yang selama ini banyak terlibat dalam kajian dan diskusi mengenai penentuan hilal. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sangat berseri ya, Alhamdulillah sekali. Ya baik, sebagai pembuka nih Pak Thomas, mungkin bisa dijelaskan secara umum bagaimana metode ilmiah dalam menentukan awal bulan Hijriah khususnya 1 Ramadan Pak? Ya, jadi pertama saya sampaikan terkait dengan ilmu alatnya dulu, yaitu astronomi. Dan kadang masyarakat juga mengenal ada ilmu falak. Jadi astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Ada planet, matahari, bintang-bintang, galaksi, sampai struktur besar alam semesta. Nah, ilmu falak yang biasanya juga terkait dengan masalah penentuan hilal dan penentuan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, itu adalah pemanfaatan astronomi dengan mendasarkan pada dalil-dalil syar'i atau dalil-dalil hukum agama Islam ya. Nah, karenanya astronomi dalam pemanfaatannya dalam penentuan hilal itu harus merujuk juga pada dalil-dalil syar'inya. Nah, terkait peran astronomi dalam penentuan hilal, yang terpenting adalah pertama menghisab atau menghitung posisi bulan. Dengan konfigurasi bumi, bulan, dan matahari, itu bisa diperkirakan seberapa tebal hilal tersebut akan terlihat dan seberapa tingginya. Dan ini yang menjadi faktor penting, apakah kemudian nanti dengan posisi seperti itu hilal akan teramati atau tidak. Jadi perakiraan untuk kemungkinan bisa diru'yat atau tidak itu menggunakan ilmu astronomi. Oke baik, jadi ilmu falak ini bisa disebut sebagai ilmu turunan dari astronomi atau seperti tadi yang disebutkan pemanfaatan saja Pak? Ya, ilmu falak itu sebenarnya makna asalnya adalah ilmu terkait dan peredaran benda-benda langit khususnya matahari dan bulan. Jadi itu sebagian dari ilmu astronomi yang digunakan untuk penentuan khususnya ketampakan bulan, kemudian matahari, dan termasuk juga nanti gerhana. Dan karena ini diperlukan untuk ibadah, dikaitkan juga dengan dalil-dalil syar'inya atau dalil-dalil hukum agama Islam. Jadi secara garis besar memang ilmu astronomi hanya dikaitkan dengan dalil-dalil seperti itu ya, terkait ilmu falak itu sendiri. Iya, karena dikaitkan nanti untuk ibadah. Oke, nah selanjutnya nih Pak, apa sih perbedaan antara metode hisab dan juga ruqyat dalam penentuan hilal? Lalu seberapa akurat perhitungan astronomi dalam menentukan posisi hilal itu sendiri? Ya, dalam perkembangannya memang terkait penentuan awal bulan, khususnya Ramadan, itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasul itu adalah dengan meru'yat dan mengamati hilal. Dengan hadis yang terkenal itu sumu li ruyatihi waftiru li ruyatihi. Jadi berpuasalah apabila melihat hilal dan berbukalah apabila melihat hilal. Berbuka dalam arti beridul fitri. Nah, dalam perkembangannya kemudian berkembang ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu yang menghitung posisi bulan, demikian posisi matahari, sehingga saat ini sudah bisa diperhitungkan berapa sih tinggi bulan, berapa jarak bulan dan matahari. Dari situ terus berkembang ilmu hisab tersebut. Tetapi sayangnya di masyarakat kemudian ada dikotomi, hisab dan ru'yat seolah-olah berbeda. Padahal itu sebenarnya akarnya sama, dari hasil ru'yat kemudian diformulasikan itu menjadi formulasi untuk perhitungan posisi bulan, dan kemudian dari hasil perhitungan itu bisa digunakan untuk memperkirakan ru'yatnya. Jadi posisi bulan itu berapa derajat sih dari posisi matahari saat terbenam. Nah, soal akurasinya saat ini hisab itu sudah sangat akurat ya. Bahkan untuk sebut aja hisab untuk
gerhana, karena gerhana itu sangat terkait dengan posisi bulan dan matahari. Itu sampai detik demi detik bisa diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Bahkan ketika saya dan kawan-kawan mengamat gerhana, itu bisa hitung mundur. Jadi 10, 9 dan seterusnya 3, 2, 1, Oh, 0 itu bulan mulai menutup muncul matahari. gerhana itu ya. Gerhana. Nah, itu sudah demikian akuratnya. Tetapi bagaimanapun hisab dan ru'yat masih mempunyai kekurangan dan Kekurangannya. kelebihannya. Dari segi ru'yat, kelebihannya itu karena memang secara fisik kita bisa melihat dan itu meyakini bahwa sudah terjadi pergantian siklus bulan mengitari bumi. Jadi bukti fisiknya atau katakan itu ru'yat bil fi'li secara fisik itu sudah membuktikan bahwa siklus bulan mengitari matahari sudah selesai. Sudah selesai. Tapi dari segi kelemahannya, ru'yat itu sangat terganggu oleh cuaca dan sangat terganggu dengan masalah kontras. Betul. Hilalnya sangat tipis sekali, tetapi cahaya syafaq atau cahaya senja masih cukup kuat. Jadi itu kelemahannya. Dari segi kelebihan dari hisab itu memang sangat akurat ya. Tetapi kelemahannya tidak semua umat Islam menerima hisab tanpa ada pembuktian secara ru'yat. Jadi Baik, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena mestinya hisab dan ru'yat ini bisa saling melengkapi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan tadi ya, kesulitan atau kekurangan dari ru'yat katanya terkait dengan cuaca juga nih. Jadi terkadang terjadi perbedaan penetapan awal bulan Hijriah nih di Indonesia, Pak. Iya. Apakah faktor perbedaan metode, kriteria, atau ada faktor lainnya? Lalu bagaimana dengan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia dan di Mekah? Yang secara logika waktu di sini di Indonesia lebih awal atau lebih cepat ya dibandingkan di Mekah. Namun beberapa tahun terakhir Mekah lebih dulu. Seperti kalau kita ambil contoh nih, pelaksanaan haji, wukufnya kan duluan di Mekah. Sedangkan kita masih puasa Arafah gitu kan. Sedangkan kan patokan puasa Arafah wukuf di sana ya. Itu Iya. seperti apa, Pak? Bagaimana? Ya, dulu orang mengira bahwa perbedaan khususnya terkait puasa, Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha itu disebabkan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Oke. Tetapi nyatanya setelah khususnya tahun 98 ya, itu pertama kali secara terbuka sidang isbat itu pengamal hisab dan pengamal ru'yat sama-sama berbeda. Oke. Waktu itu yang pengamal ru'yat antara PWNU di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu ternyata lebih dahulu dibandingkan dan keputusan oleh PBNU. Oke. Kemudian yang sesama pengamal hisab, Muhammadiyah dan Persis sama-sama pengamal hisab ya. Ternyata Muhammadiyah lebih dahulu dibandingkan dengan Persis. Jadi sesama pengamal hisab dan sesama pengamal ru'yat itu ternyata bisa beda. Bisa bukan beda ya. bukan hanya pengamal ru'yat dan Ruqyah pengamal juga hisab. Baik, baik. Nah, sebabnya apa? Ternyata sebabnya karena perbedaan kriteria. Ketika menggunakan kriteria, apakah bulan ini bisa teramati atau tidak, itu biasanya mensyaratkan ketinggian tertentu Oke. atau jarak bulan dan matahari yang disebut elongasi tertentu. Ketinggian tertentu itu sesungguhnya mempengaruhi seberapa besar sih gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja. Senja. Sedangkan jarak bulan matahari atau elongasi itu mempengaruhi ketebalan hilal. Kalau terlalu dekat dengan matahari, hilalnya sangat-sangat tipis sekali. Dan kalau terlalu rendah, cahaya syafaqnya sangat mengganggu sekali. Jadi ru'yat ini sangat dipengaruhi oleh kontras antara hilal yang sangat tipis tersebut dengan gangguan cahaya syafaq. Jadi sumber perbedaan utama itu karena perbedaan kriteria. Kriteria. Nah, di Indonesia perbedaan itu paling nyata ini. Sejak yang disebut aja pertama kali publik tahu bahwa perbedaan itu bukan karena perbedaan hisab dan ru'yat. Itu kemudian semakin jelas perbedaan itu karena perbedaan kriteria. Kriteria. Baik. Karena perbedaan kriteria tersebut awal Ramadan bisa beda, kemudian Idul Fitri bisa beda. Itu di Indonesia. Dan karena di Indonesia ini banyak ormas ya. Ya, betul. Jadi, dan tidak semua ormas itu mengikut keputusan pemerintah, itu yang kemudian terjadi di masyarakat. Oke. Nah, kemudian tadi tanyakan juga, kok sering beda juga dengan Arab Ya, Saudi, betul. Dengan khususnya dalam penentuan
Saum Arafah dan Idul Adha. Betul. Perbedaannya begini, bukan karena kriteria, lebih disebabkan karena perbedaan keputusan antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Prinsipnya, semakin ke barat, negara-negara yang lebih barat itu lebih bisa melihat posisi bulan yang lebih tinggi dan jarak bulan yang lebih jauh dari posisi matahari. Dan secara teoretik, wilayah barat itu berpotensi melihat hilal lebih besar dibandingkan dan wilayah timur. Jadi sebenarnya wajar ketika di Arab Saudi itu sudah terlihat hilal, padahal di Indonesia belum, itu wajar. Oleh karenanya bisa terjadi di Arab Saudi itu awal Dzulhijjahnya lebih dahulu daripada di Indonesia, sehingga 9 Dzulhijjahnya untuk wukuf di Arab Saudi itu lebih dahulu dibandingkan 9 Dzulhijjah di Indonesia untuk puasa Arafah. Jadi itu lebih ke arah perbedaan keputusan. Dan itu tidak ada yang salah, Pak. Sesungguhnya tidak ada yang salah dari segi syar'inya ya, dari segi hukumnya. Walaupun dari segi astronominya kadang-kadang masih dipermasalahkan. Karena di Arab Saudi kadang-kadang bulan masih di bawah ufuk, ada yang melaporkan langsung terima saja. Oh. Karena di Arab Saudi lebih menekankan pada hasil ru'yat. Dan tidak harus menunggu atau melihat konfirmasi dari hisab. Oke, baik. Ya. Nah, Pak, terkait tadi kriteria nih. Jadi saat ini ada beberapa kriteria tinggi dan elongasi hilal yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Ada perbedaan antara kriteria Mabims dan kriteria lainnya. Adakah, Pak, perbedaan tersebut? Jadi sebelum 1446 atau 2004-2005 itu yang paling jelas perbedaan antara kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dan kriteria Mabims yang digunakan oleh pemerintah dan ormas-ormas Islam. Sebelum 2021, kriteria Mabims yang digunakan itu disebut kriteria 238, tinggi bulan minimal 2 derajat dan elongasi 3 derajat dan atau umur bulan 8 jam. Ketika posisi bulan itu sudah di atas ufuk, artinya sudah wujud, yang menurut Muhammadiyah itu dianggap sudah masuk tanggal, tapi ketinggiannya kurang dari ketinggian Mabims tersebut, yaitu ketinggian 2 derajat, pasti terjadi perbedaan. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian tahun 1446, 2004, Muhammadiyah itu mengubah kriterianya menjadi kriteria kalender Hijriyah global tunggalnya. Jadi KHGT. Kemudian pemerintah dan ormas-ormas Islam itu menggunakan kriteria baru Mabims mulai tahun 2021. Tinggi bulannya dinaikkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat, kemudian elongasinya dari 3 derajat menjadi 6,4 derajat. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin sering. Iya. Jadi dengan dua kriteria tersebut akan berpotensi menimbulkan perbedaan. Tetapi baru saja ini beberapa hari yang lalu Muhammadiyah ternyata kembali lagi ke wujudul hilal. Tetapi perbedaan masih tetap akan terjadi ketika posisi bulannya cukup rendah di bawah 3 derajat walaupun itu positif. Oke, baik. Berarti perbedaan akan kemungkinan akan terus terjadi ya. Karena perbedaan dari kriteria itu sendiri. Oke, baik nih Pak Thomas. Saya sendiri nih penasaran bagaimana perkembangan teknologi astronomi dalam membantu pengamatan hilal. Apakah ada alat baru atau inovasi baru yang bisa meningkatkan akurasi itu sendiri, Pak? Inovasi sudah banyak dilakukan. Hal yang utama yang diperlukan itu adalah pengembangan teknologi dan juga processing datanya untuk meningkatkan kontras hilal. Karena problem utama dari ru'yat itu adalah kontras hilal yang sangat tipis sekali dengan gangguan cahaya syafaq yang masih cukup terang. Nah, perkembangan teknologi pertama penggunaan teleskop. Sekarang sudah umum ya. Walaupun tahun 70-an, tahun 80-an ada yang masih melarang penggunaan alat itu, tapi sekarang umumnya sudah menerima. Itu dilarangnya kenapa, Pak? Kalau alasannya karena sebagian ulama berpendapat ru'yat itu harus dengan mata tanpa alat bantu. Oh, mata telanjang saja seperti itu. Bahkan dulu menggunakan kacamata pun dilarang. Nah, tapi sekarang sudah bahkan bukan hanya kacamata, sekarang teleskop. Sudah
dibolehkan. Kemudian berkembang lagi. Kalau teleskop dilihat dengan mata, itu juga masih seringkali belum bisa meningkatkan kontras. Maka kemudian berkembang alat perekamnya, yaitu dengan Oke. kamera. Dulu menggunakan kamera film, tapi kurang akurat. Kemudian sekarang sudah menggunakan kamera digital, dan itu dari kamera digital sekarang mudah diproses dengan program-program komputer yang sekarang sudah banyak sekali. Oke. Dan sekarang dengan sebut aja dengan menggunakan teleskop, ditambah dengan kamera, ditambah dengan program untuk processing datanya atau image processing, itu sekarang sudah bisa meningkatkan kontras hilal itu dengan cara menumpuk citra yang disebut sebagai Oke. stacking. Kalau hanya sekali potret cepret gitu ya, itu Masih kurang ya, hanya masih. satu. Nah, ini dengan teknologi itu bisa sampai sekian ratus, Oke. dan sekian ratus itu kemudian ditumpuk, itu menjadi citra yang lebih tajam lagi. Oke. Tetapi bagaimanapun dengan teknologi seperti itu masih menjadi problem Baik. untuk Seperti ini kita akan rukyat. memasuki tantangan ya. Iya. Oke, jadi nanti informasikan dulu nih kepada kawan Brin, tadi sudah ada perkembangannya dari mulai mata telanjang, lalu teleskop yang biasa sampai sekarang teleskop yang lebih canggih dengan pencitraan seperti Iya. itu ya Pak istilahnya. Nah, melanjutkan nih statement dari Pak Thomas tadi, apa saja sih Pak tantangan terbesar dalam Rukyatul Hilal di Indonesia, mengingat kondisi geografis dan cuaca yang sering berubah? Lalu seberapa besar juga pengaruh faktor cuaca terhadap pengamatan hilal itu sendiri Pak? Iya. Jadi tantangan terbesar di Indonesia pertama adalah tantangan menghadapi potensi perbedaan karena perbedaan kriteria tersebut. Oke. Yang kedua tentu tantangan dalam ru'yatul hilal. Karena di Indonesia ini ada pengamal hisab dan ada pengamal ru'yat, dan jumlahnya juga besar, diwakili oleh ormas-ormas Islam yang Betul. juga besar, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, terkait dengan tantangan ru'yatul hilal tentu cuaca ini menjadi faktor utama. Tetapi juga terkait dengan kriteria. Kriteria yang digunakan di Indonesia itu memang kriteria yang disebut sebagai kriteria optimalistik ya. Itu apa Pak? Kriteria yang batas minimum untuk bisa terlihatnya hilal. Oke. Walaupun sudah memenuhi kriteria, belum tentu bisa teramati karena ini batas minimum ya. Masih ada faktor hilal yang masih terlalu tipis dengan cahaya syafaq, itu masih menjadi gangguan. Kemudian ditambah dengan faktor cuaca. Nah, ini supaya lebih jelas, itu saya contohkan nanti penentuan awal Ramadan ini ya. Oh, boleh Nah, boleh Pak. Awal Ramadan ini posisi hilal yang memenuhi kriteria itu hanya di wilayah Aceh. Di wilayah Aceh saja. Iya, di wilayah Aceh. Di wilayah lain belum memenuhi kriteria. Tuh. Tingginya memang sudah memenuhi kriteria lebih dari 3 derajat. Tetapi elongasinya hanya wilayah Aceh yang memenuhi kriteria 6,4 derajat. Ini kriteria baru Mabims, itu tinggi minimal 3 derajat, elongasi atau jarak bulan matahari 6,4 derajat. Nah, awal Ramadan nanti, dalam penentuan awal Ramadan 28 Februari 2025 ini, tinggi bulan di Aceh itu 4,5 derajat. Elongasinya pas 6,4 derajat, artinya memenuhi kriteria. Sudah masuk kriteria ya. Nah, oleh karenanya di kalender resmi oleh Kementerian Agama itu tanggal 1-nya ditulis tanggal 1 Maret, 1 Ramadannya. Tetapi nanti itu akan dibuktikan untuk bahan sidang isbat itu ru'yat tanggal 28 Februari. Dan ru'yat di wilayah lain, kalaupun ada yang mengaku melihat hilal, itu biasanya ditolak karena belum memenuhi kriteria. Sebut aja di wilayah Jawa. Ini di wilayah Jawa sering orang mengaku melihat hilal, banyak peru'yat di Jawa. Tapi kalau itu kemudian ada yang mengaku melihat hilal, tapi posisinya di Jawa, kemungkinan pada sidang isbat itu akan ditolak karena memang masih di bawah kriteria. Tetapi yang di Aceh, itu sudah memenuhi kriteria. Sudah memenuhi ya, berarti. Tetapi problemnya kemungkinan cuaca. Oke, cuacanya ya. Baik. Jadi yang tadi baru terlihat itu hanya di Aceh saja, di Jawa belum, jadi belum di bisa perakiraan, ya. Perakiraannya baik. Di Aceh. Nah, Pak Thomas, bagaimana sih peran BRIN nih dalam riset dan pengembangan teknologi astronomi untuk mendukung penentuan hilal yang lebih akurat dan juga ilmiah, Pak? Fungsi utama BRIN terutama dalam riset-riset terkait dengan astronominya.
dan juga mungkin penerapan dalil-dalil fikih dalam interpretasi sainsnya. Nah, Pusat Riset Antariksa BRIN di Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa itu sejak lama ya sudah terlibat dalam kegiatan penelitian masalah hilal ini. Mulai dari zamannya Lapan sebelum berintegrasi ke BRIN, kemudian sampai saat ini setelah berintegrasi dan kemudian menjadi salah satu bagian dari kegiatan riset astronomi untuk masyarakat. Jadi di Pusat Riset Antariksa itu ada kegiatan riset yang masuk pada aspek astronomi untuk masyarakat. Di antaranya ya untuk penentuan waktu-waktu ibadah yang mendasarkan pada pemahaman astronomi. Dan bukan hanya masalah hilal ya, masalah waktu sholat subuh, waktu sholat isya itu juga menjadi bahan kajian yang kemudian diberikan hasilnya itu kepada masyarakat yang memerlukan, termasuk Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas fungsi untuk layanan kepada umat. Baik, nah terkait masyarakat itu sendiri nih Pak, bagaimana sih cara terbaik mengedukasi masyarakat agar memahami metode ilmiah dalam penentuan hilal dan menghindari polemik tahunan? Seperti yang sudah disebutkan tadi kan Pak, ada yang menganut hisab dan juga ruqyat. Itu seperti apa Pak cara mengedukasinya? Iya, dulu edukasi masyarakat kan sulit ya. Sekarang ini dengan medsos bisa. Tetapi memang harus hati-hati. Di medsos juga tersebar informasi-informasi yang bahkan mungkin bisa menyesatkan. Betul, ya. paham. Kadang ada yang motong tiba-tiba gitu videonya nggak lengkap gitu kan, jadi mispersepsi. Saya selalu sarankan kalau mendapatkan informasi dari medsos, dari sumber-sumber online, carilah konfirmasi dari pihak yang memang mempunyai kompetensi itu. Salah satunya adalah BRIN. Jadi bisa tanyakan ke BRIN melalui media yang dimiliki oleh BRIN, termasuk BRIN TV ini misalkan, atau di situs webnya BRIN, atau di medsosnya BRIN. Jadi itu salah satu edukasi. Oleh karenanya, saya selain formal melalui jejaring BRIN, saya juga menggunakan blog saya atau medsos saya untuk memberikan edukasi tersebut. Setidaknya memberikan pemahaman, mengapa sih terjadi perbedaan dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencari solusi ini. Tidak mudah sebenarnya menyatukan pandangan yang berbeda tersebut, tetapi insya Allah dengan edukasi kepada publik yang semakin baik, masing-masing bisa saling menyadari bahwa titik temu sebenarnya ada, perbedaan itu sebenarnya bisa dicarikan jalan keluarnya untuk mendapatkan titik temu. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi tidak ada yang salah, hanya ya perbedaan saja, dan akarnya juga baik itu hisab maupun ruqyatun. Waktu Syawal itu semula ada kekhawatiran tak akan terjadi perbedaan. Ketika Muhammadiyah mengumumkan dengan kriteria KHGT, kriteria kalender Hijriah global tunggal, itu ada perbedaan. Sebelumnya saat Januari 2025 Muhammadiyah mengumumkan Idul Fitri akan jatuh tanggal 30. Sedangkan Mabims itu dengan kriteria tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat itu belum terpenuhi pada tanggal 29 Maret, sehingga kriteria Mabims tersebut 1 Syawalnya jatuhnya tanggal 31 Maret. Nah, itu sudah ada di kalender pemerintah juga. Nah, Muhammadiyah waktu itu dan kriteria KHGT itu tanggal 30. Tapi beberapa hari yang lalu itu Muhammadiyah mengumumkan menggunakan kriteria yang lama. Jadi dengan kriteria lama pada tanggal 29 Maret itu posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Sehingga Muhammadiyah pun menggenapkan bulan Ramadannya menjadi 30 hari, sehingga Idul Fitrinya insya Allah seragam tanggal 31 Maret. Nah, ini udah ada clue-nya nih kawan BRIN. Jadi kemungkinan akan seragam kali ini ya di Indonesia. Jadi kita bisa bareng-bareng makan opor dan juga pakai baju baru gitu ya nantinya. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Thomas atas waktunya. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kawan BRIN semua. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea
Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV riset damai. Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pada hari Jumat sore ini, saya ingin memberi beberapa keterangan tentang langkah-langkah yang kita ambil menjelang bulan Ramadan. Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi, yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve om, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Ayo, ikuti kebiar 100 umroh kapal api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh. Isbat ini akan digelar di Agama Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Farudin Umar. Sejumlah pihak termasuk perwakilan Ormas Islam, BMKG, hingga perwakilan lembaga tinggi akan turut hadir. Dalam sidang isbat akan ada rangkaian yang dilakukan. Pertama adalah pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia.
Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan pada publik. Kemenak sendiri akan melakukan pemantauan hilal di 125 titik di Indonesia. Meski pemerintah baru akan menggelar sidang isbat pada nanti malam, namun pimpinan pusat Muhammadiyah sudah tetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 1 Maret esok. Keputusan dari Muhammadiyah ini berlandaskan perhitungan ijtimak berdasarkan data astronomi global. Sementara itu, peneliti astronomi dari BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa secara astronomis, posisi hilal belum memenuhi kriteria di sebagian besar wilayah Indonesia. Adapun kriteria yang dimaksud adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura atau MABIMS yang disepakati tahun 2021, yaitu bulan mencapai 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan umur bulan mencapai 8 jam. Sehingga ada kemungkinan perbedaan awal Ramadan 1446 Hijriah. Namun, hal ini harus dikonfirmasi dalam pengamatan langsung atau Rukyatul Hilal pada Jumat 28 Februari, serta keputusan dalam sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama pada Jumat malam. Awal puasa Prof. Besok kita sedang isbat juga hadir lah. Tapi BRIN memprediksinya tanggal 2 Prof. Bagaimana? Apa itu? BRIN memprediksinya awal puasa tanggal 2 itu benar nggak? Semua orang bisa prediksi, tapi keputusan rapat itu menentukan besok. Kalau ada menyaksikan bulan, karena baru ditunda. Kalau enggak, ya baru kita diskusi. Terima kasih Prof. Awal puasa. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis mengungkapkan bahwa awal Ramadan 1446 Hijriah bisa berbeda antara pemerintah dan juga Muhammadiyah. Namun untuk Idul Fitri 1446 Hijriah dikatakan sudah sepakat untuk bersama. Hal ini dikatakan oleh Khalil Nafis melalui akun media sosial X pada Jumat 2 Februari. Khalil bahwa kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Singapura atau MABIMS pada 28 Februari 2025 untuk Imkanuruyah di Indonesia bisa terpenuhi di Aceh. Sedangkan di Jawa Timur dan daerah timur lainnya akan lebih sulit untuk melihat bulan. Pada akhir Syaban, menurut Khalil, pada tanggal 28 Februari, tinggi hilal di Jakarta sudah 4 derajat. Isinya mencapai 6,02 derajat. Sedangkan untuk kriteria MABIMS tingginya mencapai 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sedangkan untuk di Jawa Timur tinggi hilal mencapai 3 derajat, elongasi 5,9 derajat. Pada akhir Ramadan saat ijtimak 29 Maret pukul 10 WIB, tinggi hilal saat maghrib di Jakarta mencapai 1 derajat dan elongasi 6,5 derajat. Diungkapkan oleh Khalil bahwa jika terpaku pada kriteria MABIMS, maka potensi perbedaan akan sangat mungkin. Baik Tribuners, hari ini rencananya Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Nah, sembari menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi, yakni Kepala Astronomi Pondok As-Salam Solo. Selamat siang Ustadz Sugeng. Selamat siang, Mas Alvin. Baik, Ustadz, hari ini kan Kementerian Agama ini akan melakukan sidang isbat sore hari ini. Ini kan walaupun Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat, tapi Muhammadiyah ini sebelumnya sudah menyatakan bahwa Muhammadiyah ini akan menentukan 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret besok. Ini kalau boleh tahu, perbedaan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dan pemerintah ini seperti apa Ustadz, dan juga penjelasannya seperti apa?
Baik, terima kasih Mas Alvin, Tribuners yang terhormat. Jadi memang kriteria ini yang menentukan. Hilalnya itu satu, tetapi kemudian kriteria atau cara orang memahami hilal itu apa, ini yang berbeda. Ya, katakanlah orang yang ngikut kriterianya Muhammadiyah yang masih dipakai untuk penentuan awal Ramadan dan Sawadul Hijjah tahun ini, itu menggunakan wujudul hilal, namanya wujudul hilal. Tetapi itu caranya adalah dengan cara menghitung atau menghisap posisi matahari dan bulan pada saat mau awal Ramadan dan akhir Ramadan, begitu ya. Nah, menghitungnya itu menggunakan rumus, gitu ya. Dan hasil perhitungan itu akhirnya Muhammadiyah sudah mengetahui bahwa secara wujudul hilal awal Ramadan ini akan tiba nanti malam itu sudah masuk Ramadan. Nah, gitu ya, sehingga 1 Maret adalah 1 Ramadan. Lalu rumus yang sama, perhitungan yang sama juga dipakai oleh pemerintah. Hanya bedanya meskipun rumus sama, pemerintah ini menamakan kriterianya sebagai New Mabims ya. Kenapa? Kalau wujudul hilal itu yang penting di Jogja sudah positif. Sudah terjadi konjungsi saat matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Sementara pemerintah ini tidak bermarkas di satu kota, tapi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahkan Nyumabim itu wilayahnya sebenarnya bukan hanya di wilayah NKRI, tapi juga di baratnya negara Indonesia karena itu melingkupi negara ASEAN. Itu pada saat pencetusan dan penyepakatan kriteria Mabim itu ya. Nah, kriteria Mabim itu apa? Bukan 0, tapi minimal ketinggian hilal secara toposentrik gitu ya. Hilal mar'inya itu 3 derajat. Plus elongasi jarak hilal atau jarak bulan ke matahari itu secara geosentrik begitu ya, atau secara hakiki itu 6 derajat 24 menit atau kalau dalam desimal 6,4 derajat gitu ya. Sehingga Muhammadiyah pemerintah saat ini cukup menghitung. Hasil hitungannya itu Muhammadiyah sudah terpenuhi karena hanya butuh positif di Jogja. Kenapa? Karena Ramadan untuk tahun ini itu hilal sudah di atas 0 karena mendekati 5 derajat ya. Tingginya. Kemudian elongasinya ya sekitar 6 gitu ya. Nah, karena pemerintah ini syarat pertama 3 derajat terpenuhi, ya toh hilalnya kan sudah di atas 3. Tapi syarat kedua elongasi belum terpenuhi. Untuk sebagian besar wilayah NKRI. Tapi ternyata setelah kita telusur sampai ke Aceh, itu ada yang terpenuhi. Dan di Sabang itu, kepulauan Sabang sana itu sudah di atas 6,4. Gitu ya. Sehingga terpenuhi dan itu masih wilayah NKRI. Jadi kalau konsisten dengan kriteria, maka sebenarnya pemerintah ini juga akan masuk bahwa 1 Ramadan, 1 Maret. Hanya kemudian yang akan menentukan adalah forum sidang isbat. Sidang isbat nanti Pak Menteri akan mengetok palu, dan sebelum mengetok palu tentunya para peserta sidang isbat sudah berdiskusi untuk beradu argumen gitu ya, mana yang kemudian paling memungkinkan untuk diambil keputusan, itulah yang akan diambil. Tetapi secara kriteria pemerintah itu sudah terpenuhi. Jadi sidang isbat itu sebenarnya hanya ngetok palu ketika kriteria terpenuhi, begitu ya sudah. Hanya kenapa harus menunggu sidang isbat itu sebagai bagian sebuah aturan kenegaraan gitu saja. Sehingga hemat saya Muhammadiyah sudah pasti, pemerintah itu ya 99 pasti. Yang 1% itu nunggu sidang isbat saja. Hanya kemudian untuk teman-teman dari Nahdlatul Ulama ini yang kemudian harus meruqyat tergantung dari hasil ruqyatnya. Meskipun mereka menghitungnya juga dengan rumus yang sama dipakai oleh Muhammadiyah, sama yang dipakai oleh pemerintah. Gitu Mas Alvin. Baik. Jika Muhammadiyah tadi sudah melakukan dengan metode wujudul hilal ya Pak ya, ini ada juga dari NU kan biasanya menggunakan ruqyatul hilal. Nah kalau ruqyatul hilal ini apa Pak perbedaannya dengan wujudul hilal? Jadi kalau wujud itu sejatinya cukup menghitung. Dia tidak memerlukan bukti perlu bukti di lapangan hasil observasi nggak perlu. Karena memang secara rumus hisab itu kan hasil dari observasi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun oleh para ahli dan itu secara ilmiah gitu ya. Sementara yang ruqyat ini dia melihat langsung ke lapangan. Hanya yang dipakai oleh orang-orang peruqyat sekarang itu khususnya di Nahdlatul Ulama, ruqyatnya juga dipandu oleh hisab. Dan itu kriteria NU itu sejatinya bukan ruqyat ansih, tidak. Tapi ruqyat yang wajib bagi pengamal ruqyat di NU itu ketika tinggi hilal secara mar'i itu 3 gitu ya, mereka baru ruqyat dengan elongasi geosentriknya itu 6,4. Nah ketika hilal di bawah 3 dan 6,4 itu NU itu sejatinya nggak perlu ruqyat.
Walaupun rukyat dan semua orang NU melihat, itu ditolak. Nah itu ya. Selanjutnya nanti ketika elongasinya sudah di atas 9,9, sama, NU tidak perlu rukyat. Walaupun nggak ada yang rukyat, dianggap masuk karena sudah elongasinya di atas 9,9. Nah itu kriteria IRNU itu 3 derajat 6,4, lalu yang Qot'iyat ru'yah Qornu itu di atas 9,9. Jadi seperti itu ru'yat NU, sebenarnya nggak seperti yang kita bayangkan hanya ru'yat tok, tapi ru'yatnya harus di antara 6,4 sama 9,9, dan itu tidak lain adalah hisab. Jadi NU itu ru'yat dipandu hisab, gitu kan ya. Pemerintah juga ru'yat dipandu hisab. Nah, Muhammadiyah pun sejatinya juga dia adalah hisab yang itu hasil dari ru'yat. Tetap kedua-duanya ini nggak bisa dilepas, hisab dan ru'yat. Sehingga ketika ada metode, oh kamu hisab, aku ru'yat maka beda, itu sebenarnya salah konsep itu. Karena dua-duanya pasti dipakai, gitu ya. Berarti memang saling berkaitan begitu ya, betul Ustaz, sekali. Kemudian ini kalau Ruqyatul Hilal kan ini terkait kondisi cuaca di Indonesia baru-baru ini kan juga sering hujan begitu. Kemudian kalau jika hari ini pada pemantauan ruqyat ini terjadi mendung begitu Ustadz, dan kemudian hilal tertutup, seperti itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi memang hilal itu untuk diobservasi tergantung oleh cuaca, ketinggian tempat, ketinggian hilal itu sendiri, ditambah alat dan pengamal atau operator alat itu. Ketika operatornya alat dia baru pertama megang teleskop, ya dijamin itu akan gagal. Secanggih apapun teleskop dan sepintar apapun peruqyat, ketika cuacanya mendung juga pasti gagal. Gitu kan, sangat tergantung oleh cuaca dan banyak faktor. Sehingga Rasulullah sendiri sudah memberikan solusi ya, karena Rasulullah tahu bahwa namanya ruqyat tidak selamanya akan bisa berhasil. Nah, ketika itu tidak berhasil pada hari ini, yaitu hari di mana kita ruqyat penentuan awal Ramadan itu adalah 29 Sya'ban, ya istiqmal syariat Islam seperti itu. Jadi ketika hari ini itu tidak kelihatan, orang-orang pengamal ruqyat istiqmal. Artinya istiqmal masih bersabar, besok belum puasa. Tapi cukup sehari, besok kemudian mau ruqyat nggak kelihatan lagi, ya nggak perlu istiqmal. Karena besok sudah tanggal 30, nggak ada tanggal 31. Pasti sudah masuk tanggal 1. Dan ruqyatnya cukup hari ini. Nah, besok mau ruqyat lagi, itu bukan ruqyat penentuan awal bulan Ramadan, tapi ruqyat pendidikan atau ruqyat untuk pengalaman aja begitu. Baik, Ustadz Sugeng tadi menjelaskan bahwa ini kalaupun orang yang baru pertama menggunakan teleskop akan melakukan ruqyat ini juga kemungkinan gagal. Kemudian juga ada faktor cuaca. Berarti untuk Ruqyatul Hilal ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang semata-mata ingin melihat hilal begitu ya Ustadz ya? Betul, karena ruqyat hilal ini hakikatnya kita sedang melihat benda yang namanya bulan, tetapi tidak bulan itu berupa seperti bulan purnama utuh, tidak, tapi dia berupa garis seperti garis yang membujur sangat tipis, dan itu sangat perlu pengalaman. Artinya orang yang sudah berpengalaman melihat hilal, dia akan sangat bisa membedakan antara itu objek yang bernama hilal maupun objek yang bernama planet. Dan otomatis kenapa zaman Rasulullah itu Rasul begitu mudah menerima laporan, karena para sahabat ini hidupnya sehari-hari sudah beratapkan langit. Cuaca saat itu juga sangat cerah dan polusi cahaya nggak seperti sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini karena kondisi seperti ini, maka peruqyat ini perlu pengalaman, perlu jam terbang. Tanpa atau belum memiliki pengalaman, belum memiliki jam terbang, dia itu sangat riskan untuk diterima hasil laporannya gitu. Baik, Ustadz Sugeng, ini kan selain Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan begitu ya bahwa 1 Ramadan jatuh di 1 Maret 2025. Ini BRIN juga sudah menyatakan bahwa memprediksi bahwa 1 Ramadan kemungkinan akan jatuh pada 2 Maret. Jadi kemungkinan di Indonesia ini awal puasanya akan berbeda begitu. Ini seperti apa Ustadz Sugeng? Pemahaman saya, peluang berbeda itu antara Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah memastikan diri dengan wujudul hilalnya gitu ya. Atau misalnya dengan KHGT pun juga lebih memastikan bahwa 1 Maret ini posisi hilal sudah sangat tinggi gitu. Sementara Nahdlatul Ulama seperti yang tadi saya sampaikan, ketika hilal di antara 3 dan 6,4 sampai 9,9, dan sekarang itu seperti itu posisinya gitu ya. Khususnya di daerah Sabang. Jadi yang wajib ruqyat bagi pengamal ruqyat NU itu ya di daerah Sabang itu. Tidak wajib bagi orang yang di Jawa, karena Jawa nggak terpenuhi. Jadi orang ruqyat di Jawa, orang NU di Jawa, Kalimantan, apalagi di Indonesia Timur itu nggak ada kewajiban ruqyat. Ruqyat lah pasti ditolak.
Gitu. Yang diterima hasil ru'yatnya oleh NO adalah yang berada di daerah yang memenuhi 6,4 elongasi geosentriknya itu. Sementara tempat itu hanya sekitar Sabang gitu ya. Misalnya radiusnya paling antara 100 kilo atau berapa, nggak jauh. Nah di tempat yang seperti itu, yang sesempit itu, peru'yat di sana juga belum sehandal yang berada di Jawa dan belum sebanyak di Jawa, maka ada kemungkinan kegagalannya itu besar. Nah karena dari pertimbangan inilah kemungkinan NO akan istiqmal. Nah karena NO istiqmal berarti akan berbeda dengan Muhammadiyah. Jadi saya pikir itu yang dimaksud bahwa akan ada perbedaan itu antara NO sama Muhammadiyah. Tidak antara Muhammadiyah sama pemerintah. Karena pemerintah kriteria terpenuhi. Ketika nanti pemerintah itu tidak masuk, ini pemerintah berarti sudah inkonsisten. Nah, dulu tahun 2003 awal diterapkan kan belum terpenuhi ya. Kenapa pemerintah masuk Idul Fitri? Pertimbangan saat itu karena bangsa Indonesia setelah diterpa COVID yang lama dan begitu menyakitkan itu, umat pengen ketenangan, Idul Fitri lah kemudian istihadnya disamakan gitu ya. Sehingga tahun ini itu perbedaan peluangnya adalah antara hisab dan ru'yat, bukan antara hisab dan imkanur ru'yat. Artinya hisab Muhammadiyah, ru'yat NO, imkanur ru'yatnya pemerintah. Gitu. Baik. Menyambung pernyataan penjelasan dari Ustadz Sugeng ini. Kalau pemerintah kan sebelumnya ini menggunakan kriteria minimum ketinggian hilal ini adalah di angka 2 derajat. Kemudian sekarang pemerintah menggunakan kriteria di angka 3 derajat begitu ya Ustadz ya. Ini berdasarkan kesepakatan Mabims begitu Ustadz. Nah ini yang mendasari perubahan dari 2 derajat kemudian menjadi syaratnya di 3 derajat ini apa Ustadz? Baik, jadi itu tahun 2002 ya, pertemuan negara-negara Mabim di Jakarta itu disepakati. Kenapa kok harus naik gitu ya? Naiknya itu tidak serta-merta dari 2 ke 3. Tapi yang lebih menjadi dominan adalah dari apa namanya itu 3 derajat elongasi ke 6,4. Gitu. Jadi kalau dari 2 ke 3 dianggap hanya 1, itu kecil. Dan itu secara empiris belum pernah ada hasil observasi hilal di dunia yang ketinggian hilalnya 3 derajat dengan alat secanggih apapun. Gitu ya. Walaupun ke depan wallahu alam pasti mungkin juga dengan upaya dan teknologi akan bisa. Tapi dengan elongasi yang dari 3 menuju 6,4 ini. Nah, 6,4 ini secara empiris pernah ada hasil observasi meskipun datanya masih sangat minim gitu. Sehingga New Mabim yang sekarang dipakai itu adalah kriteria yang sudah ada rujukan secara empiris. Sementara yang dulu 2,3 dan waktu umur bulan 8 itu sama sekali kriteria yang hanya mungkin kesepakatan tidak didukung oleh data empiris hasil observasi hilal di seluruh dunia seperti itu. Baik. Sambil menunggu sidang isbat dari pemerintah sore ini, Ustadz ini kan tadi juga Ustadz menjelaskan bahwa kemungkinan ini dari keputusan pemerintah dan juga Muhammadiyah akan sama begitu ya. Namun berbeda dengan NU yang akan menggunakan Rohyatul. Jadi mungkin berdasarkan prediksi Ustadz Sugeng ini apakah mungkin di tahun ini akan ada perbedaan awal Ramadan dan juga mungkin nanti di Idul Fitri juga Ustadz? Baik, dari kebiasaan ya. Jadi NU itu sejatinya ketika ru'yat dan ada yang lapor lalu disumpah, itu secara syariat kan sudah terpenuhi. Meskipun dia yang melapor ini tidak ada bukti empiris secara foto atau mungkin secara video hilal itu ada. Jadi dengan ketinggian yang sekarang sudah di atas 5 begitu ya, itu saya kok optimis NU itu pasti ada yang bisa melapor. Nah, meskipun laporannya itu secara syar'i saja sah, ya nggak masalah. Toh karena penentuan Ramadan ini lebih ditekankan urusan syariatnya. Urusan-urusan sains itu bisa dinomorduakan. Kenapa? Ya karena itu akan lebih mengutamakan untuk kebersamaan. Dan kebersamaan itu dalam rangka menggapai ukhuwah. Ukhuwah itu wajib. Sementara kita hanya mungkin melaksanakan sholat tarawih itu sunnah saja ya. Nah ukhuwah wajib ini mesti kita jaga. Sehingga kemungkinan besar saya optimis itu nanti pemerintah juga akan 1 Maret. Dan NU kalau dia misalnya konsisten begitu ya, ya peluangnya memang bisa 2 Maret, tetapi dengan niat untuk bisa membuat umat yang se-Indonesia ini bisa bersama, itu ya NU harus bisa legawa. Bagaimanapun dia akan mengusahakan ada peru'yatnya yang melapor begitu. Kaitannya dengan kelanjutan akhir Ramadan, insya Allah nggak ada masalah karena akhir Ramadan secara perhitungan modern hilal itu negatif. Jadi besok pada tanggal 29 Maret 29 Ramadan itu hilal negatif di seluruh wilayah Indonesia. Nah karena negatif maka Muhammadiyah, pemerintah, Nahdlatul Ulama pasti
istiqmal gitu. Baik. Dan insya Allah karena Saudi sekitar 2 derajat, semoga Saudi juga istiqmal sehingga se-Indonesia plus se-Saudi kita nggak ada perbedaan, itu rasanya nyaman dan Adem lagi dia, Ustaz, ya. Iya Mas Alvin, semoga ya. Berarti memang dari pernyataan BRIN yang sudah kemarin dikeluarkan ini kemungkinan ada kesamaan begitu ya dengan NU ya Ustadz ya. Kemudian kita masih menunggu seperti apa nanti sidang isbat dari pemerintah. Nah Ustadz ini juga menyikapi kan hampir setiap tahun ini, setiap awal Ramadan ini selalu ditunggu-tunggu terkait sidang isbat, kemudian keterangan dari Muhammadiyah, keterangan dari NU, karena memang banyak sekali perbedaan begitu Ustadz. Nah ini biasanya untuk menyikapinya Ustadz seperti apa sih? Kita sebagai orang yang di lapangan, sebagai umat begitu ya, kita kan nggak tahu menahu apa yang sebenarnya didiskusikan para atasan, para sesepuh, para pimpinan di ormas maupun di pemerintah. Kita, kalau saya ditanya gimana kalau ada perbedaan Ustadz, ikuti yang mayoritas tempat kita. Jadi lingkungan masjid kita itu mayoritas ngikuti A, ikuti A saja. Karena sejatinya yang diputuskan A maupun B itu sudah memiliki dasar hukum masing-masing. Mudahnya kalau di Indonesia yang sudah mungkin masyhur itu antara hisab sama ru'yat. Pengamal ru'yat itu bisa saja dia mengamalkan hisab pada saat itu karena di seluruh daerah, di daerahnya seluruhnya orang menggunakan hisab. Pengamal hisab nggak perlu dia sepaneng dengan hisabnya, nggak perlu saklek ketika di daerahnya semuanya sedang mengamalkan ru'yat. Karena apa? Ukhuwah itu lebih menyenangkan, menenteramkan, dan lebih membuat kita barokah dalam kehidupan ini. Sementara kalau kita beda itu, ya pasti ada sesuatu yang ganjal dan tidak enak. Ya. Toh sama-sama kita berijtihad. Kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Nggak boleh kita saling menyalahkan, karena ijtihad hak kita orang Islam dan Allah ngasih jaminan meskipun salah, selama ijtihadmu sesuai dengan kaidah-kaidah agama mendapat pahala 1. Gitu Mas. Baik, selanjutnya saya mengutip dari pernyataan Ustadz Sugeng bahwa tadi menyinggung bahwa walaupun di awal ini ada kemungkinan berbeda di awal Ramadan begitu ya Ustadz ya, tapi nanti di Idul Fitri akan sama dipastikan. Ini sudah bisa dipastikan akan satu Idul Fitri di satu Syawalnya akan bersamaan? Ustaz? Insya Allah, karena Muhammadiyah sudah memastikan 31 Maret. Ya kan? Ya. Kenapa? Karena secara wujudul hilal semuanya negatif. Pemerintah pasti, karena kriterianya di atas 3, jangankan kan negatif, 2 derajat saja pemerintah belum terpenuhi, alias istiqmal. Apalagi NU itu di bawah 6,4 elongasi geosentriknya. Wong negatif kan ya, tinggi hilalnya juga di bawah 3, otomatis nggak mungkin terlihat, dan itu istiqmal. Karena ketiga-tiganya istiqmal, jumlah hari dalam bulan Ramadan itu kalau mulai tanggal 1 gitu ya, nanti akan 30 hari. Kalau yang mulainya tanggal 2 besok Ahad begitu, nanti dia juga dapat 29 hari. Sama-sama akan mengakhiri Ramadan di tanggal 30 Maret. Ya. Sehingga nanti 1 Syawal akan serempak di tanggal 31 Maret 2025. Gitu. Bismillah ya Mas Alfa. Baik Ustadz, ini kan hari ini pemerintah melalui Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat, dan pada nanti penentuan Idul Fitri pasti juga pemerintah akan melakukan sidang isbat. Betul, ya. Ini Muhammadiyah sebelumnya juga mengusulkan Ustadz bahwa untuk meniadakan sidang isbat oleh Kementerian Agama. Ini menyikapinya seperti apa Ustadz? Kalau saya pribadi setuju, artinya sidang isbat untuk seluruh kalender Hijriah di Indonesia. Jadi Kemenak itu kan sudah pelan-pelan itu menyetak dan merumuskan kalender takwim standar Indonesia itu ya. Hanya takwim standar Indonesia ini masih berlakunya di Kementerian Agama, itu pun juga hanya beberapa mungkin sub-sub gitu ya. Harapannya itu juga berlaku secara kenegaraan, dan biar bisa berlaku secara kenegaraan maka takwim standar Indonesia yang sudah dirumuskan oleh tim falakiyah, kumpulan ahli falak yang rekrut Kementerian Agama yang dari seluruh ormas Islam di Indonesia, ditambah dari lembaga-lembaga astronomi dan juga lembaga-lembaga terkait gitu, ditambah ahli-ahli independen, ini sudah sangat layak untuk dijadikan standar kalender Islam di Indonesia. Nah, itu perlu dipakai secara nasional. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah diisbatkan oleh pemerintah di awal tahun. Sidang isbat itu menentukan 1 Muharram, 1 Safar sampai 1 Dzulhijjah pada hari itu. Setelah itu 11 bulan berikutnya nggak perlu isbat. Begitu. Kenapa? Ya kriterianya kan sudah jelas. Nyuma BIM itu angkanya begitu.
Petugas Rukyatul Hilal dari sejumlah wilayah di Indonesia bersiap untuk melakukan pemantauan hilal pada Jumat 28 Februari sore. Seperti yang terjadi di wilayah Gresik, Jawa Timur, kemudian Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Fakfak di Papua Barat. Berdasarkan pantauan di Gresik yang dilakukan di Balai Rukyat Condro Dipo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, cuaca dilaporkan mendung. Dilaporkan bahwa ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat, namun untuk elongasi belum memenuhi kriteria. Sementara itu di Makassar, pantauan hilal dilakukan di Delft Apartemen CPI. Pemantauan dilakukan langsung oleh Kanwil Kemenak Sulsel dan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin. Belum dilaporkan mengenai ketinggian hilal untuk di wilayah Makassar. Untuk wilayah Ambon, pemantauan hilal dilakukan di Hotel Tirta Kencana. Berdasarkan hitungan BMKG, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat. Sementara itu, berdasarkan pemantauan hilal dari Sorong, Papua Barat Daya, dilaporkan hilal sudah berada di angka 3 derajat. Sebagai informasi Tribuners, kriteria hilal berdasarkan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura atau MABIMS yang disepakati tahun 2021, yaitu ketinggian hilal untuk bulan mencapai 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan umur bulan mencapai 8 jam. Kementerian Agama sendiri akan melakukan pemantauan hilal di 125 titik di Indonesia. Dalam sidang isbat nanti, akan ada 3 rangkaian yang dilakukan. Pertama adalah pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil Rukyatul Hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan pada publik. Sidang isbat ini akan digelar di Kementerian Agama Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah pihak termasuk perwakilan Ormas Islam, BMKG, ahli falak, hingga perwakilan lembaga tinggi akan turut hadir. Terkait dengan pemantauan hilal dari sejumlah wilayah ini, nanti akan dilaporkan langsung oleh jurnalis kami dari berbagai daerah. Ya, Tribuners, yang bisa Anda saksikan di layar merupakan pantauan hilal yang dilakukan di wilayah Bukit Condro Dipo, Gresik. Dalam pemantauan ini, para petugas menggunakan sejumlah teropong untuk melihat ketinggian hilal ataupun bulan yang menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Dalam pantauan ini tentu para petugas juga menggunakan teknologi yang menunjang untuk melihat hilal ataupun bulan dalam penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah. Tadi dilaporkan bahwa cuaca sempat mendung, namun belum diketahui seperti apa laporan terkini di Gresik terkait dengan cuaca ataupun laporan mengenai pantauan hilal untuk awal Ramadan 1446 Hijriah. Namun tadi dilaporkan bahwa hilal ketinggiannya sudah mencapai 3 derajat, namun elongasi belum memenuhi kriteria. Sementara itu, Tribuners di Makassar, pantauan hilal dilakukan di Delft Apartemen CPI. Pantauan hilal ini dilakukan langsung oleh kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan juga para mahasiswa dari Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin. Belum dilaporkan mengenai ketinggian hilal yang terlihat di Makassar. Namun berdasarkan gambar ataupun video yang
Bisa Anda saksikan Tribuners di layar kaca bahwa cuaca terpantau sangat cerah dan ini sangat memungkinkan ya Tribuners untuk menyaksikan hilal ataupun bulan yang bisa untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Kita tunggu bersama seperti apa laporannya nanti dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk wilayah Ambon, Tribuners, pemantauan hilal dilakukan di Hotel Tirta Kencana. Sejauh ini belum dilaporkan mengenai hasil laporan atau hasil pemantauan hilal dari Ambon, Tribuners. Tapi tadi dikatakan bahwa ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat. Namun apakah ini sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Mabims atau Menteri Agama se-ASEAN yang sudah disepakati pada tahun 2021 silam. Kita tunggu bersama Tribuners terkait laporan dari Ambon soal pantauan hilal. Selain dari Ambon, ya di layar kaca Anda, Tribuners, terlihat petugas menggunakan teropong ini di pinggir laut. Cuaca juga terpantau sangat cerah, ini sangat memungkinkan sekali untuk melihat atau memantau hilal. Dan diharapkan cuaca di Ambon saat ini juga cerah ya Tribuners dan tidak mendung. Diharapkan bisa melihat hilal secara jelas. Sementara itu Tribuners, dari Sorong, Papua Barat Daya dilaporkan bahwa hilal sudah berada di angka 3 derajat. Namun untuk kriteria lainnya belum dilaporkan apakah ini sesuai dengan Mabims yang disepakati tahun 2021. Sebagai informasi Tribuners bahwa Mabims yang disepakati tahun 2021 untuk ketinggian bulan mencapai 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan juga umur bulan mencapai 8 jam. Kita tunggu bersama Tribuners ini terkait dengan pantauan hilal dari sejumlah lokasi di Indonesia. Kami menunggu laporan dari jurnalis kami. Dari layar kaca Anda Tribuners bahwa sejumlah pihak saat ini sudah berada di lokasi ini di Sorong Tribuners untuk menyaksikan keberadaan ataupun pantauan hilal atau bulan untuk menentukan awal puasa atau awal Ramadan 1446 Hijriah. Ini selain dari Ormas Islam juga ada dari akademisi, kemudian juga dari sejumlah lembaga daerah ataupun lembaga negara. Ya Tribuners, kami akan menampilkan tayangan dari wilayah Gresik terkait dengan pemantauan hilal. Berikut tayangannya untuk Anda. Menurut kondisi akhir-akhir ini, kalau sore mendung, memang daripada lokasi seperti itu. Untuk data hisap untuk Gresik itu kalau kriteria Mabim memang ada yang belum memenuhi dari elongasi. Kalau ketinggiannya sudah memenuhi. Jadi di Gresik ini di Condro Tipo ini tingginya 3 derajat, elongasinya adalah sekitar 5 derajat. Padahal untuk kriteria Mabim itu harus tinggi hilal 3 derajat, elongasinya 6,4. Jadi mungkin dari elongasinya masih belum memenuhi. Tapi bagaimanapun di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi imkanul ru'yah adalah di daerah Aceh. Dan ada salah satu pengurus Lembaga Falakiyah PCNU Gresik ini yang sekarang ini ditugaskan untuk melihat di daerah Aceh. Jadi kita nanti saling berhubungan dengan anggota kita yang di Aceh bagaimana kondisi di sana. Jadi nanti kita menggunakan alat baik alat yang sederhana, rubuk, kemudian ada lagi pakai total station atau tegolit,
kemudian ada teropong teleskop yang kita gunakan. Selain itu nanti ada beberapa pengamat yang melihat secara langsung, secara kasat mata. Kalau dimulai sih di sini akan istighosa dulu, tetapi nanti waktu yang pas melihat itu adalah ketika azan maghrib. Azan maghrib itu kan ketika matahari terbenam. Nah, itu diprediksi hilal akan sudah nampak di ufuk sebelah barat. Hasil ru'yat yang ada di Aceh. Jadi diperkirakan nanti di Aceh itu kan maghribnya sekitar jam 7 malam. Jadi nanti insya Allah apapun yang terjadi di sini Condor Tipo itu nanti akan sangat menanti hasil laporan di tempat-tempat lain termasuk di Aceh. Kemudian disampaikan ke PBNU, ke Sidang Isbat di Kementerian Agama. Menurut kondisi akhir-akhir ini kalau sore mendung, memang daripada lokasi seperti itu. Untuk data hisap untuk Gresik itu kalau kriteria Mabim memang ada yang belum memenuhi dari elongasi. Kalau ketinggiannya sudah memenuhi. Jadi di Gresik ini di Condro Tipo ini tingginya 3 derajat, elongasinya adalah sekitar 5 derajat. Padahal untuk kriteria Mabim itu harus tinggi hilal 3 derajat, elongasinya 6,4. Jadi mungkin dari elongasinya masih belum memenuhi. Tapi bagaimanapun di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi imkanur ru'yah adalah di daerah Aceh. Dan ada salah satu pengurus Lembaga Falakiyah PCNU Gresik ini yang sekarang ini ditugaskan untuk melihat di daerah Aceh. Jadi kita nanti saling berhubungan dengan anggota kita yang di Aceh bagaimana kondisi di sana. Jadi nanti kita menggunakan alat baik alat yang sederhana, lubuk, kemudian adalah Ya cukup sekali diisbatkan. Jadi kalau misalnya meniadakan isbat itu mungkin kurang apa. Baik Tribuners, hari ini rencananya Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Nah, sembari menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz A.R. Sugeng Riyadi, yakni Kepala Astronomi Pondok As-Salam Solo. Selamat siang Ustadz Sugeng. Selamat siang, Mas Alvin. Baik, Ustadz, hari ini kan Kementerian Agama ini akan melakukan sidang isbat sore hari ini. Ini kan walaupun Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat, Baik, awak media cukup. Baik, terima kasih teman-teman media, para juru foto dapat kembali ke tempat semula. tapi Muhammadiyah ini sebelumnya sudah menyatakan bahwa Muhammadiyah ini akan menentukan 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret besok. Ini kalau boleh tahu perbedaan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dan pemerintah ini seperti apa Ustadz, dan juga penjelasannya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Alvin, Tribuners yang terhormat. Jadi memang kriteria ini yang menentukan. Hilalnya itu 1,
Tetapi kemudian kriteria atau cara orang memahami hilal itu apa, ini yang berbeda. Ya, katakanlah orang yang ngikut kriterianya Muhammadiyah yang masih dipakai untuk penentuan awal Ramadan dan Sawadul Hijjah tahun ini, itu menggunakan wujudul hilal, namanya wujudul hilal. Tetapi itu caranya adalah dengan cara menghitung atau menghisap posisi matahari dan bulan pada saat mau awal Ramadan dan akhir Ramadan, begitu ya. Nah, menghitungnya itu menggunakan rumus, gitu ya. Dan hasil perhitungan itu akhirnya Muhammadiyah sudah mengetahui bahwa secara wujudul hilal awal Ramadan ini akan tiba nanti malam itu sudah masuk Ramadan. Nah, gitu ya, sehingga 1 Maret adalah 1 Ramadan. Lalu rumus yang sama, perhitungan yang sama juga dipakai oleh pemerintah. Hanya bedanya meskipun rumus sama, pemerintah ini menamakan kriterianya sebagai New Mabims ya. Kenapa? Kalau wujudul hilal itu yang penting di Jogja sudah positif. Sudah terjadi konjungsi saat matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Sementara pemerintah ini tidak bermarkas di satu kota, tapi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahkan Nyumabim itu wilayahnya sebenarnya bukan hanya di wilayah NKRI, tapi juga di baratnya negara Indonesia karena itu melingkupi negara ASEAN.
Petugas Rukyatul Hilal dari sejumlah wilayah di Indonesia bersiap untuk melakukan pemantauan hilal pada Jumat 28 Februari sore. Seperti yang terjadi di wilayah Gresik, Jawa Timur, kemudian Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Fak-Fak di Papua Barat. Berdasarkan pantauan di Gresik yang dilakukan di Balai Rukyat Condro Dipo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, cuaca dilaporkan mendung. Dilaporkan bahwa ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat, namun untuk elongasi belum memenuhi kriteria. Sementara itu di Makassar, pantauan hilal dilakukan di Delft Apartemen CPI. Pemantauan dilakukan langsung oleh Kanwil Kemenak Sulsel dan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin serta UIN Alauddin. Belum dilaporkan mengenai ketinggian hilal untuk di wilayah Makassar. Untuk wilayah Ambon, pemantauan hilal dilakukan di Hotel Tirta Kencana. Berdasarkan hitungan BMKG, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat. Sementara itu, berdasarkan pemantauan hilal dari Sorong, Papua Barat Daya, dilaporkan hilal sudah berada di angka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Andri Guruta Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Duta Besar Negara Sahabat. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan kementerian lembaga negara. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati para staf khusus, staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, serta para ulama dan tokoh ormas Islam, para hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk memulai seminar Sidang Isbat Ramadan antara tradisi sains dan regulasi, mohon izin kami mengundang para pembicara. Yang pertama Bapak Cecep Nurwendaya dari tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Abdurrahman Dahlan MAG dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Izzuddin MAG dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian Dr. Suryatin Sodik MH dari PP Muhammadiyah. Dan Haji Hasan Nasir dari PP Persatuan Islam berkenan untuk bersama naik ke atas panggung. Disilakan. Silakan kepada para pembicara. Di atas. Baik, disilakan. Hati-hati. Saya di ujung, Bapak bebas pilih di mana saja. Pak Yai bagaimana? Monggo. Silakan bebas saja. Saya di ujung sana mungkin. Sesuai dengan urut. Oh, boleh, baik. Sesuai, baik kalau gitu saya di ujung sana. Pak Cecep silakan Pak, di tengah nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang terhormat, senang sekali kami dapat menggelar seminar prasidang isbat penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini adalah kali kedua Kementerian Agama menggelar seminar dalam skema panel untuk kemudian menambah perspektif yang lebih kaya dari berbagai ormas Islam. Telah hadir bersama kita mewakili tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Bapak Cecep Nurwendaya, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia Profesor Dr. Haji Abdurrahman Dahlan, lalu kemudian juga telah hadir Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin dari PBNU,
Dr. Haji Sriyatin Sodik dari Muhammadiyah dan Bapak Hasan Nasir dari WP Persis. Kita akan mendengarkan perspektif dari para perwakilan ormas Islam ini selama 10 menit, Bapak-Bapak. Kita akan melangsungkan acara sampai pukul 6 sore. Tetapi sebelum kita mendengar pandangan, pokok pikiran, gagasan dari para tokoh, kita akan menyaksikan terlebih dahulu paparan posisi hilal 29 Sya'ban 1446 Hijriyah yang akan disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Cecep Nurwendaya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini kita Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabi anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Sekretaris Jenderal Kemenag RI yang kami hormati, Bapak Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI yang kami hormati, Bapak-bapak staf ahli dan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, Bapak dan Ibu anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia yang kami hormati, para pimpinan ormas Islam yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para peserta sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah yang kami hormati. Mohon izinkan saya, Cecep Nurwendaya, anggota tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia, unsur dari Planetarium dan Observatorium Jakarta, UPPKJ Tim Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Ramadan 1446 Hijriah di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Bapak-bapak sekalian, hari ini adalah hari yang sangat menentukan, sangat menggembirakan, di mana hari ini adalah hari hisab menentukan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, hari Ruqyat dan juga hari Isbat. Hari yang menentukan apakah kita bisa mengkonfirmasi Ruqyat sebagai hisabnya yang sifatnya informasi yang tertera dalam kalender standar kalender Indonesia, kalender Hijriah Indonesia 2025. Bapak-bapak wilayah sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dari peta ketinggian hilal saat matahari terbenam, Jumat hari ini, hari yang menentukan, tentu saja kita tahu hari yang menentukan, karena hanya tanggal 29 lah hari hisab dan hari Ruqyat. Pada peta dunia, ketinggian hilal sudah sangat signifikan. Di seluruh wilayah dunia, yang paling timur saja 1 derajat, paling barat sampai 14 derajat. Di wilayah negeri kita lihat angkanya lumayan, signifikan 3,2, di sini 4,4. Itu untuk dunia. Lalu bagaimana dengan elongasinya? Elongasinya, mengapa demikian? Karena kedua informasi inilah nanti yang akan menentukan, mohon maaf, yang akan menentukan
apakah memenuhi kriteria masuknya awal bulan, atau kita harus mengistiqmalkan, menggenapkan bulan Syaban yang sedang berjalan. Kita lihat, kalau dari ketinggian hilal di dunia memang tadi sudah sangat tinggi, tapi kalau kita lihat dari elongasinya, elongasi adalah besar sudut atau sudut lengkung bulan matahari dari tempat kita. Nah, kita lihat 4 derajat melalui New Zealand, Selandia Baru sampai 17. Dan yang kritis adalah di wilayah Indonesia. Karena kriteria kita mensyaratkan minimal 6,4 derajat. Nah, selintas kita bisa melihat ini 6 derajat. Jadi di atas 6 derajat itu Sumatera, kemudian ini 6,5. Nah, kita lihat di sana. Kemudian kita coba melihat di sini, Pak. Apakah betul bahwa hari ini sudah terjadi ijtima? Ijtima adalah konsep di mana bulan dan matahari berada pada harga bujur ekliptika yang sama. Itulah ijtima. Nah, ijtima yang istimewa ditandai oleh gerhana matahari. Menjelang Ramadan tidak, tapi menjelang Syawal nanti ijtima ditandai oleh gerhana matahari sebagian, walaupun tidak melewati negara kita. Jadi sekarang menjelang Ramadan ini tidak ada gerhana. Mengapa? Karena bulan letaknya kira-kira 1 derajat 36 menit busur di sebelah selatan matahari. Jadi memang ijtima yang biasa. Dan memang benar ijtima sudah terjadi pada pukul 07.44.38 waktu Indonesia Barat. Jadi pagi tadi sebetulnya sudah ijtima, ya sudah ijtima. Nah, baik, kita teruskan lagi di sini. Kalau tengah berarti 084438, kalau wilayah timur 094438 WIB. Kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat ilustrasi dulu. Bagaimana posisi hilal dari mulai terbitnya matahari di Jakarta tadi pukul 5.58.27, ada yang mengatakan hilal belum lahir. Mengapa? Belum terjadi ijtima. Karena ijtima berlangsung pada pukul 07.4438 di mana bulan searah matahari dari pusat bumi. Lalu kita lihat pada saat terbenamnya matahari yang ditandai oleh upper limb atau tepi atas matahari bersentuhan dengan ufuk pengamat, maka kita lihat tinggi hilal mar'inya 4,68 derajat. Jadi sudah cukup tinggi sebetulnya. Tapi dilihat elongasinya dari Jakarta 6,04 derajat. Jadi datanya seperti ini. Kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta hari ini 18.11.54, umur hilalnya sebetulnya sudah cukup tua. 10 jam 27 menit. Nah, baik, kita lihat lagi di sini. Ini kita bandingkan posisi kemarin, hari ini dan besok. Jakarta 27 Februari 2025. Pada saat terbenamnya matahari kemarin bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1446 Hijriah. Memang tidak menentukan. Kemarin tidak ada yang meruyat, kemarin pun tidak ada yang menghisab. Karena menghisab dan meruyat dilaksanakan pada tanggal 29. Mengapa? Karena umur bulan Hijriah itu antara 29 sampai 30. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Kemarin posisinya minus 6,87 derajat. Posisi hilalnya telungkup. Nah, kalau kemarin ada yang melaporkan ke hakim agama kemudian memeriksa bentuknya telungkup, pasti itu bukan hilal. Ya, itu bulan sabit tua. Praksi di sana, nah ini telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup katanya ya. Kemudian posisi hari ini,
Per hari itu sekitar 12 derajat, per jam sekitar setengah derajat atau selebar piringan matahari atau piringan bulan. Saat terbenamnya matahari pada hari ini yang menentukan di Jakarta tinggi hilalnya 4,08 derajat. Wajar karena istimewanya pada pagi hari tadi. Kemudian bagaimana dengan posisi sabit muda? Kenapa dikatakan sabit muda? Karena sudah ijtima. Nah, 0,20%. Ya kita paham kalau bulan purnama itu 100%. Kalau bulan separuh 50%. Tapi kalau hilalnya hari ini di Jakarta 0,20/100. Kok tipis? Ya hilal. Kalau tebal namanya bulan sabit gitu ya. Nah, kalau besok kita lihat lagi di Jakarta. Nah, sayangnya di Jakarta dengan tinggi 4,8 derajat, kalau tidak di laut terhalang pohon ya. Jadi hari ini hati-hati di Jakarta kalau yang meruyat jangan sampai di depannya pohon lebih tinggi dibanding tinggi hilal gitu ya. Dijamin tidak akan kelihatan gitu kan. Lalu besok, nah kalau besok misalnya Jakarta 1 Maret sengaja tidak disebutkan karena belum diputuskan ya. Apakah besok itu tanggal 1 atau besok tanggal 30. Makanya kita lihat dari positional astronomy, saat terbenamnya matahari sun di sini, moon tinggi hilalnya besok sudah sangat tinggi, 15,30% derajat. 15,3, bentuknya sabit muda miring ke kiri. Nah, karena ujung tanduknya miring ke kiri. Fraksi iluminasinya 2,70%. Dijamin kalau cerah, semua orang yang punya mata bisa akan melihat hilal. Kalau cerah. Karena batas pandangan Nikkei, kasat mata itu 1%. Jadi orang awam 1% bisa melihat. Besok itu sudah 2,70%. Jadi sudah besar sekali. Kemudian kita lihat. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria Mabim yang sudah disepakati dan sudah direalisasikan, dilaksanakan mulai tahun 2022 di Indonesia? Nah, kita lihat di sini. Matahari terbenam, ini horizon ufuk, ketinggian tinggi 3 derajat, elongasi itu jarak antara matahari dengan hilal 6,4 derajat. Jadi kira-kira 13 kali lebar piringan matahari, kalau 3 derajat itu 6 kali. Tinggi hilal toposentrik minimal 3 derajat dan elongasi geosentrik kesepakatan Bali minimal 6,4 derajat. Markas untuk Indonesia, tempat dimanapun di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi kedua unsur kriteria tersebut. Jadi di mana saja wilayatul hukmi berlaku untuk nasional. Posisi hilal bagian pusat bulan, piringan bulan, center adalah kesepakatan Labuan Bajo, itu yang kita pakai. Baik, nah kita lihat aplikasinya. Ini adalah software Al-Falak yang sudah dihibahkan dari Badan Informasi Geospasial kepada Kementerian Agama tanggal 19 Februari yang lalu. Langsung kita pakai di sini. Peta visibilitas hilal, ketampakan hilal kriteria penentu awal bulan Ramadan di dunia tanggal 20 Februari, kita lihat Pak. Yang merah ini ketinggian, kurva ketinggian 3 derajat. Memakai dan 6,4 derajat. Sehingga menghasilkan daerah yang berwarna magenta, ada yang berwarna hijau. Daerah magenta menunjukkan tidak memenuhi kriteria Mabims. Sementara daerah yang hijau ini memenuhi kriteria Mabim Al-Falak 2025. Secara hisab di wilayah NKRI ada yang memenuhi kriteria Mabim awal bulan Komariah warna hijau di ujung anak panah, sehingga secara hisab tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025 seperti yang ada pada kalender Hijriah Indonesia. Nah, jadi demikian. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan posisinya di Indonesia. Nah, satu persatu. Ketinggian hilal saat matahari terbenam
Jumat hari ini penentu awal bulan Ramadan. Istimewa sudah terjadi 074438 BMKG. Jadi dalam kalender kita adalah peta ini. BMKG juga unsur dari tim Hisab Ruyat. Kita lihat yang merah 3 derajat ini, ya itu belum memenuhi kriteria. 3 derajat seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenamnya matahari, tinggi hilal kita lihat antara 3 derajat 5 menit 55, orang lebih mudah melihatnya 3,10 derajat Pak. Sampai dengan 4 derajat 45,8, 4,68 derajat, seluruh wilayah di NKRI sudah memenuhi kriteria tinggi hilal Mabim 3 derajat. Ini baru satu unsur. Nah, unsur yang kedua, deg-degan bagi kita. Mengapa? Karena elongasinya antara 4,78 derajat di Jayapura sampai dengan 6,40 derajat di Banda Aceh. Nah, wilayah yang di bawah 6,4 derajat menurut kriteria Mabim itu belum memenuhi kriteria. Sementara yang hijau ini sudah. Jadi hanya sebagian kecil saja daerah di wilayah kita yang sudah memenuhi kriteria Mabim. Tapi karena wilayatul hukmi, nah kita lihat di sini. Kita padukan lagi bagaimana dengan Al-Falak menjelaskan tentang daerah mana saja. Nah ini 6 derajat, elongasi 6 derajat, elongasi 5,5, elongasi 5, 6,4. Di sebagian wilayah Aceh Barat Laut memenuhi kriteria Mabim awal bulan Komariah. Sehingga secara hisab jatuh pada hari Sabtu Pahing besok 1 Maret 2025 Masehi. Nah, mungkin ini yang penting, Pak. Boleh sebenarnya boleh dipercepat barangkali. Ya, ya boleh dipercepat barangkali nanti. Oke. 3 menit lagi. Ini penting, Pak. Ntar ya, mungkin ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Ini adalah hasil dari sinkronisasi Sabruyat tahunan. Jadi mengumpulkan para ahli Sabruyat setiap tahun untuk menghitung, ya. Nah, menghitung ini ada 29 metode menghitung untuk awal bulan Ramadan. Ya, istimanya di sini, kemudian tanggalnya di sini. Berapa hisab yang lama itu tidak bisa menghitung elongasi. Nah, dari semuanya itu 19 metode itu semuanya sudah memenuhi kriteria. Hanya 5 metode yang belum tapi sudah mepet-mepet. Ini 623 16, 623 47 sudah hampir sekali, ya. Sehingga keputusannya awal bulan Ramadan. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Ini adalah Al-Quran khusus hafalan hasil wakaf dari para donatur. Nama kamu akan ditulis di cover mushaf yang kamu wakafkan. Selain dapat aliran pahala jariah, kamu juga akan didoakan secara khusus oleh para santri penghafal Al-Quran setiap harinya. Yuk raih pahala jariah dengan mewakafkan mushaf untuk para santri penghafal Al-Quran. Gue kalau habis manggung, lapar sih gue kalau habis manggung. Enak, nggak ribet, jangan yang soso. Mie sedap soto, my go-to noodle. Aromanya menenangkan, koyanya ekstra 20%. Gue Ariel, ini soto pilihan gue. Lo juga kan? Dari Wings Food. Kemudian elongasinya 6,4 derajat, terbenamnya 19.13.51, 22 menit 33 detik setelah matahari terbenam. Jadi ruyatnya lama, 22 menit Pak. Tidak cepat-cepat selesai. Nah, kemudian hilalnya, fraksinya 0,22, bentuknya telentang, sabit muda. Dikatakan hilal awal Ramadan, karena sudah memenuhi kriteria. Ya, itu karena sudah memenuhi kriteria. Baik, bisa sebentar lagi Pak. Nah, oke, ini mungkin panduan saja. Nah, ini lebih mudah untuk dipahami, proporsional. Ini setengah derajat, ini setengah derajat.
kemudian berda azimutnya 1,5 kali lebar piringan matahari, tingginya 4,69, jadi cukup tinggi Pak. Di Aceh, di Sabang ini tinggi, ya sudah tinggi, elongasinya juga cukup besar. Nah ini ilustrasi Pak. Dari seluruh wilayah Indonesia itu hanya Sabang dan Banda Aceh sebetulnya yang memenuhi kriteria. Tapi yang ingin saya jelaskan dalam hal ini adalah ini Pak. Karena sekarang ada 125 titik lokasi hisab ruyat. Nah ini, mungkin ini penting Pak. Kita tadi berbicara mengenai kriteria Mabim. Sepertinya kriteria Mabim itu garis yang tebal, garis yang tegas. Kenyataannya tidak ternyata. Ada yang namanya zona ketidakpastian. Nah, hal itu terbukti. Kenapa? Karena kita masih ingat dalam sidang isbat Syawal 1443 yang lalu, itu sejarah bahwa citranya ada. Yang menarik adalah citra tersebut dihasilkan dari daerah yang belum masuk IMKAN. Nah ini batas IMKAN 6,4 derajat. Waktu itu di Sabang tingginya 4 derajat, di Kupang ya, elongasinya 6,23 derajat. Di sini harusnya kan tidak kelihatan. Tapi justru memang betul IMKAN itu bukan satu seperti garis yang tegas, tapi ada zona ketidakpastian. Buktinya sekitar 700 km dari garis 6,4 itu ada citranya. Nah, kalau ada citranya itu siapa yang bisa membantah? Ini empirik Pak. Jadi sekalipun tadi Aceh memang hanya Aceh saja yang masuk IMKAN, tapi dengan referensi empirik ini itu bisa melebar ke arah timurnya. Ya, jadi memang kita melihat berbeda dengan hisab dengan ruyat. Ya, hisab memang satu garis, tapi kalau ruyat kan ada zona ketidakpastiannya di sini. Oke, kemudian kesimpulan boleh Pak. Boleh. Nah, ini kesimpulan. Baik. Barangkali ini yang penting Pak. Ini secara sains. Berdasar kriteria Mabim 364 tanggal 29 Syaban 1446 Hijriah 28 Februari 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab. Pada hari ru'yat ini, tinggi hilalnya antara 3,10 sampai 4,68, elongasinya 4,78 sampai 6,40 di wilayah barat laut di Provinsi Aceh NKRI, termasuk di Sabang dan Banda Aceh, telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabim. Oleh karenanya, menjelang awal Ramadan, pada hari ru'yat di daerah yang telah memenuhi imkan ru'yat ini, secara teoritis memungkinkan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah dapat diruyat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, apabila kita merujuk pada jadwal sholat dari Kementerian Agama, sholat maghrib hari ini 18.15, masih cukup waktu untuk kita mengikuti seminar, dan kami mohon berkenan para narasumber untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Berikutnya kami mohon berkenan Profesor Dr. Abdurrahman Dahlan, MAG dari Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan gagasannya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Menteri Agama yang saya amat hormati, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia,
bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dengan sangat berat hati saya tidak menyebutkannya satu persatu. Tadi Pak Cecep sudah menyampaikannya, maka tidak mengurangi rasa hormat saya sampaikan yang terhormat Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Karena waktunya sangat mepet, saya coba betul-betul ketat, dan karena saya mewakili Majelis Ulama Indonesia, maka saya tidak menambah, tidak mengurang, supaya ada pertanggungjawabannya nanti. Saya lihat Pak Kiai Abdullah Jaidi sudah senyum-senyum, sehingga itu warning juga bagi saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Fatwa tersebut diharapkan akan menjadi mewujudkan fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi guidance bagi ormas Islam dan kaum muslimin dalam menetapkan awal bulan Qamariyah terkait amal ubudiyahnya, baik yang berhubungan dengan puasa Ramadan, pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Dengan memendomani fatwa tersebut diharapkan tercipta kehidupan keagamaan yang saling pengertian, yang dibingkai dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Fatwa tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengikhtiarkan terwujudnya kesepahaman di antara umat Islam di Indonesia dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, khususnya yang ada kaitannya dengan hari besar keagamaan. Fatwa tersebut juga mengakomodasi sepenuhnya keputusan Ijtima Ulama se-Indonesia tahun 2003 di Jakarta, yang pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan Ormas Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan pondok pesantren dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tersebut memutuskan: 1. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh pemerintah RI, CQ Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Itu poin pertama dari fatwa 2004 tersebut. Kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Poin ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi terkait. Terakhir, hasil ru'yat dari daerah yang memungkinkan hilal di ru'yat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matlaknya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itu bunyi fatwa 4 poin yang diputuskan tahun 2004 yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu sudah. Sebagaimana diktum fatwa MUI di atas, awal bulan Qamariyah ditetapkan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Metode ru'yah dilakukan dengan melihat hilal secara langsung. Penetapan awal bulan dengan metode ini dilakukan setelah terlihatnya hilal ba'dal ghurub, yaitu setelah terbenamnya matahari di tanggal 29 bulan Qamariyah. Apabila hilal tidak terlihat, maka dilakukan istiqmal, yaitu menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Sedangkan metode ru'yah murni sama sekali tidak memperhitungkan hisab
dalam penetapan awal bulan. Metode ru'yah tidak memperhitungkan tinggi hilal. Prinsipnya, asalkan hilal terlihat, berapapun tingginya di atas ufuk, dan orang yang melihatnya bersaksi dan disumpah, maka esoknya ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Baru Sistema Active Clear dengan Wider Head Innovation. Ini bedanya Sistema Active Clear. Menggunakan, walaupun demikian, pelaksana metode ru'yah ini dalam prakteknya menggunakan bantuan hisab. Namun dalam penetapan awal bulan tetap berpatokan pada ru'yatul hilal, yaitu terlihatnya bulan. Atau kalau tidak terlihat bulan, maka menggunakan istikmal. Hisab hanya menjadi alat bantu, bukan dasar penetapan awal bulan. Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan, "Lau syahida bi ru'yatil hilal wahidun aw isnani waqtadal hisab adama imkani ru'yatihi," dan seterusnya, "wal mu'tamadu qabuluha izla ibrata bi qabulil hisab." Jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah menerima kesaksian tersebut karena perhitungan hisab tidak dianggap atau dalam penetapan awal bulan. Jadi yang menggunakan metode ru'yah, meskipun prakteknya menggunakan alat bantu hisab, tapi metode hisab tidak bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Itu di metode ru'yah. Metode hisab dilakukan dengan memperhitungkan adanya bulan muda atau wujudul hilal yang diketahui melalui perhitungan ilmu hisab. Metode ini sama sekali tidak memperhitungkan ru'yah. Asalkan secara perhitungan ilmu hisab hilal ba'dal ghurub sudah ada di atas ufuk, maka berapapun tingginya tidak memperhitungkan apakah memungkinkan dilihat atau tidak, sehingga esok harinya bisa ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Itu metode hisab. Dalam menetapkan awal bulan, metode ini biasanya juga memperhitungkan lama waktu antara konjungsi atau ijtima, bertemunya matahari dan bulan, sampai dengan matahari terbenam. Biasanya lama waktu tersebut disyaratkan lebih dari 6 jam. Dalam hal ini Imam As-Subki berpendapat sebagai berikut: jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut Imam As-Subki adalah tidak menerima kesaksian tersebut. Karena perhitungan hisab sifatnya pasti, sedangkan kesaksian tersebut sifatnya zonni saja atau dugaan. Dan yang zonni tidak bisa mengalahkan yang qat'i atau yang bersifat pasti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di bawah ufuk, maka akan terjadi kesepakatan, yakni dilakukan istikmal. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2 derajat, sekarang 3 derajat, ya 3 derajat, putusan mabim yang kedua, maka kemungkinan besar akan terjadi kesamaan penetapan awal bulan. Metode hisab wujudul hilal pasti akan menetapkan esoknya sebagai awal bulan, dan metode ru'yah bil fi'li juga kemungkinan besar sama, karena ketinggian hilal seperti itu sangat mungkin untuk dilihat. Ya. Jika kita lanjutkan, jika metode tersebut masih dipertahankan oleh masing-masing penganutnya, maka perbedaan waktu penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah akan selalu terjadi. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya titik temu di antara kedua metode tersebut. Alternatif yang mungkin bisa ditawarkan antara lain menggunakan metode imkanur ru'yah. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan metode ru'yah bil fi'li dan hisab
wujudul hilal. Artinya, metode ini menggunakan perhitungan hisab, tapi mensyaratkan tinggi hilal ba'dal ghurub harus bisa dilihat, yaitu 3 derajat di atas ufuk, berdasarkan kriteria MABIMS yang kita sebut tadi. Jika dua metode, upaya mencari titik temu di antara dua metode ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebagai berikut. Sesungguhnya jika ahli ilmu hisab sepakat bahwa secara perhitungan hisab atau tinggi hilal pasti, yaitu tidak imkan ru'yah, dan yang menyatakan demikian hampir semua ahli hisab, jika ada yang bersaksi melihatnya, maka kesaksian tersebut ditolak. Namun jika ahli hisab tidak sepakat, maka kesaksian tersebut diterima. Pendapat seperti ini lebih baik dari pendapat Subki yang secara mutlak menggugurkan kesaksian ru'yah jika hisab qat'i menunjukkan tidak mungkin hilal dilihat, dan pendapat yang menerima secara mutlak hal itu. Masing-masing pendapat memperkuat argumentasinya secara panjang lebar. Metode imkanur ru'yah layak untuk dipertimbangkan sebagai titik temu. Ada banyak banget cerita di belakang layar. Kita harus cepat, harus satset, produksi harus tetap on schedule, tapi semuanya harus aman. Toyota Rangga sih udah jadi partner kita ya, buktiin aja sendiri. Sariawan, pakai betadine Motos and Gargle. Fatwa MUI yang kita sebut tadi. Setidaknya ada beberapa metode, alasan metode ini imkan ru'yah layak untuk dijadikan alternatif titik temu. Yaitu pertama, metode imkan ru'yah menggabungkan antara metode ru'yah dan metode hisab. Kaidah-kaidah yang ada di metode hisab dan metode ru'yah digabungkan menjadi satu dalam satu metode. Kedua, metode imkan ru'yah bisa membawa kepastian karena mendasarkan pada perhitungan hisab, tapi juga tetap memperhitungkan ketinggian hilal minimal 3 derajat, sehingga memberikan ruang bagi yang meyakini pemahaman hadis sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Metode ini mempunyai argumentasi dalil yang kuat. Metode ini sesuai dengan pemahaman hadis sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in ghawiya 'alaikum faqmilu 'iddata sya'ban salasin. Baik, waktunya makin mepet ya. Oke. Baik. Jadi dengan menggabungkan metode tersebut, maka jika hilal tertutup mendung dan diketahui perhitungan ilmu pengetahuan bahwa maksudnya ilmu hisab bahwa hilal bisa dilihat, maka esoknya bisa ditetapkan sebagai bulan baru. Hal ini sesuai dengan pemahaman hadis lainnya yang berbunyi fa in ughmiya 'alaikum faqdurulah. Berdasarkan fatwa MUI di atas, kalau sudah bisa ditemukan kedua metode ru'yah dan metode hisab tersebut dengan persyaratan yang baru saya disebut, maka kewenangan menetapkan awal bulan Qamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah pemerintah, CQ Kementerian Agama RI. Ketetapan tersebut didasarkan atas dalil ya allazina amanu ati'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in wuli 'alaikum 'adul habasyun dan hukmul hakim yalzam wa yarfa'ul khilaf. Maka Menteri Agama di sini sebagai hakim yang keputusannya wajib dilaksanakan dan menghilangkan semua perbedaan pendapat teori-teori yang kita sebut tadi. Fatwa MUI tadi juga menyebutkan bahwa ketetapan pemerintah tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam Indonesia. Setelah pemerintah menetapkan, seharusnya semua perbedaan pendapat harus dikesampingkan. Namun demikian, sebelum menetapkan keputusannya, pemerintah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MUI dan ormas Islam, termasuk dengan negara jiran yang mempunyai posisi matra yang sama dengan Indonesia yang insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi. Dengan kewenangan dan kewajiban ini, pemerintah seharusnya berperan aktif untuk memfasilitasi adanya musyawarah di antara umat Islam dan akan dilakukan sehingga diharapkan ditemukan adanya kesepahaman untuk menggunakan metode penetapan awal bulan yang disepakati bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu,
Tersisa 15 menit lebih sedikit lah ya. Mohon para kiai, kita kultum sepertinya ini sisa bertiga ini. 7 menit dipersilakan untuk berikutnya dari Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Boleh silakan. Sekitar 7 menit barangkali Pak Kiai, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar perwakilan negara sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia yang kami muliakan, Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dirjen Badilak Mahkamah Agung, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, kami akan menyampaikan poin-poin pandangan Nahdlatul Ulama dalam hisab ru'yah awal Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama, bahwa landasan Nahdlatul Ulama yang pertama pada Muktamar ke-20 tahun 1954 di Surabaya. Ikhbar Nahdlatul Ulama tidak boleh mendahului pengumuman pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama tahun 1984 di Situbondo. Penetapan yang tidak berdasarkan ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Kemudian Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama, imkanur ru'yah sebagai syarat penerimaan ru'yatul hilal. Yang kedua, ru'yatul hilal tidak wajib bila hilal di bawah ufuk. Yang ketiga, di dalam Nahdlatul Ulama ada konsep nafyul ikmal ketika posisinya sangat-sangat tinggi dan elongasi sangat tinggi. Dan juga pada Munas Ulama Nahdlatul Ulama 83 di Situbondo menetapkan bahwa penetapan yang tidak berdasarkan ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Kemudian Munas tahun 1987 di Cilacap, penetapan yang tidak berdasar ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Ru'yatul hilal tidak wajib diikuti. Kemudian isbatul pemantapan dapat dibenarkan, kemudian bila berdasarkan dapat dibenarkan bila berdasarkan ru'yatul hilal yang diterima bisa berasal dari satu lokasi berasal dari satu lokasi. Selanjutnya kami sampaikan bahwa Nahdlatul Ulama menggunakan konsep awal ulama menggunakan konsep awal bulan, tinggi hilal toposentrik, elongasi hilal geosentrik, sudut elongasi hilal geosentrik. Kemudian di Nahdlatul Ulama ada hilal ketika posisi istihalatur ru'yah, hilal ketika posisi istihalatur ru'yah, maka selalu ketika di atas imkanur ru'yah, ketika di atas imkanur posisinya hilal jika terlihat, maka posisinya hilal jika terlihat langsung bisa ditanggalkan, langsung bisa ditanggalkan tidak terlihat 1 Hijriah. Kalau hilal tidak terlihat, kemudian di atas imkanur ru'yah, kemudian adalah zona imkanur ru'yah adalah zona selalu istiqmal dinafikan, selalu istiqmal hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Nahdlatul Ulama kriteria imkanur ru'yah Nahdlatul Ulama, kriteria imkanur ru'yah adalah tinggi hilal dan elongasi hakiki atau geosentrik, elongasi hakiki atau geosentrik 6,4 derajat. Supaya waktunya tidak lanjut habis, supaya waktunya tidak habis, pada Ramadan awal Ramadan 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Lanjut, Mas.
di tampilan data aja supaya bisa tampilan data aja supaya ormas memberikan waktu pada ormas lainnya, ormas Muhammadiyah dan ormas lainnya. PowerPoint ke-20 di PowerPoint awal Ramadan 1446 Hijriah. Awal Ramadan 1446 hari Jumat Legi 12 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan tanggal 28 Februari 2025 tanggal 28 Februari 2025 44 menit pada jam 38 lebih waktu Indonesia Barat 38 detik waktu Indonesia Barat Indonesia yang memenuhi daerah kriteria Imkanur yang memenuhi kriteria Imkanur dan elongasi minimal 6,4 dan elongasi minimal 6,4 hanyalah sebagian provinsi Ru'yatul Hilal, Aceh. Kasat mata dan kasat teleskop kasat mata diterima kasat teleskop berasal dari provinsi Aceh dengan syarat berasal dari provinsi Aceh dengan syarat didukung kondisi cuaca. Ru'yatul Hilal kasat kamera Ru'yatul Hilal kasat kamera akan diterima elongasi yang tidak harus pakem pada 6,4 elongasi yang tidak harus pakem pada 6,4 dari daerah yang dibatasi berasal dari daerah yang 200 km kurang lebih hingga 200 km kurang lebih elongasi 6,4 timur garis elongasi 6,4 mempertimbangkan keberhasilan bisa mempertimbangkan keberhasilan meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tidak berbeda dengan Sumatera Barat dari Pak Cecep, tidak berbeda dengan paparan dari Pak Cecep. Untuk grup matahari wilayah Banda Aceh pada terjadi pada pukul 18.52 terjadi pada pukul 18.52 lama bulan di atas ufuk di Banda Aceh lama bulan di atas ufuk di Banda Aceh sehingga hasil Ru'yatul Hilal hasil Ru'yatul Hilal baru diketahui pada pukul paling cepat 19 baru diketahui pada pukul waktu Indonesia Barat 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai pertimbangan kesimpulan daripada kesimpulan daripada adalah ibadah fardu kifayah adalah manakala hilal masih di atas ufuk manakala hilal masih di atas ufuk di dalam Nahdlatul Ulama mempertimbangkan di dalam Nahdlatul Ulama mempertimbangkan kontemporer atau hakiki di luar temporer atau hakiki di luar hisab kemudian penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah tetap diselenggarakan hari ini Jumat tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2025 Februari 2025 Masehi. Hilal berhasil dilihat baik dengan kasat mata berhasil dilihat maupun dengan kasat teleskop maupun dengan kasat teleskop ketepatan maupun dengan Nahdlatul Ulama juga ketepatan ditugaskan ke Nahdlatul Ulama juga Aceh ditugaskan ke dan telah terdapat sumpah saksi dan telah terdapat sumpah satu Ramadan bisa ditetapkan Ramadan 1 Maret 2020 5 Maret 2020 malam ini 5 Hijriah mulai malam ini mulai malam apabila hilal tidak berhasil apabila hilal tidak satu Ramadan dilihat maka satu Ramadan bulan Sya'ban yang berarti akan mulai yang berarti tanggal 2 Maret mulai malam Ahad tanggal 2 Maret kita baru memulai malam Ahad yang akan demikian pandangan Nahdlatul Ulama demikian pandangan Nahdlatul Ulama awal Ramadan 1404 awal Ramadan semoga ada manfaat dan barokahnya 6 Hijriah semoga kita ada manfaat dan barokahnya subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dari Profesor Besar Haji Ahmad Izzuddin dari Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikutnya kita akan mendengarkan Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikutnya kita akan mendengarkan gagasan atau pokok pikiran dari PP Muhammadiyah pada Profesor Pikiran dari PP Muhammadiyah kepada Profesor Shadiq MHD silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Yang sama-sama Menteri Agama Republik Indonesia, hormati Bapak Menteri Agama Wakil Indonesia Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf tidak kami Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf tidak kami 7 menit
sebutkan karena mohon izin Pak Menteri undangan kami, mohon izin Pak Menteri undangan kami atas nama Bapak Dirjen Perserikatan Muhammadiyah, ahli falak Perserikatan Muhammadiyah, ahli yang falak sudah 24 tahun, yang sudah sejak tahun 21 ikut melaksanakan sejak tahun 21 sidang isbat ini, karena sidang isbat ini di bidang itu sebagai kepala Sisik Sapruyat, di bidang itu sebagai kepala Sisik Sapruyat, undangan-undangan seterusnya sampai sekarang, undangan-undangan seterusnya sampai sekarang, pemerhati dan mendampingi pemerhati isbat dan jadi mendampingi sudah sidang isbat 24 tahun sudah, mohon izin 24 tahun utusan dari PP Muhammadiyah, utusan dari PP Muhammadiyah, kami akan menyampaikan pandangan dari Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan awal bulan. Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan awal bulan. Muhammadiyah atau istimai atau istihad mendasarkan hisab mendasarkan wujud hilal dengan dasar hakiki wujud hilal yang dengan dasar dan hadis dasar Al-Qur'an yang kuat. Parameter yang dibangun adalah parameter yang dibangun awal bulan khususnya untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sudah terjadi istimewa akhir bulan. Sudah yang kedua istimewa akhir bulan. Pada saat yang kedua matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, matahari terbenam dan hilal sudah di atas ufuk. Kemudian yang ketiga pada saat matahari terbenam, pada saat matahari sudah di atas ufuk. Jadi setelah matahari sudah di atas ufuk. Istimewa sebelum terjadi istimewa, saat matahari terbenam dan saat matahari terbenam, saat matahari terbenam dan saat matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk. Berapapun berdasarkan maklumat, berdasarkan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1, pimpinan pusat Muhammadiyah MLM nomor 1 garis MLM 2025 tanggal 2025 tanggal 1446 8 Rajab tahun 1446 tanggal Hijriah 20 bertepatan tanggal 8 Februari tahun 8 Februari tahun 2000 telah memberi maklumat sebagai pedoman, telah warga Perserikatan Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah diberikan maklumat karena untuk tertibnya organisasi, maklumat karena kalaupun ada perbedaan amat sangat kecil, kalaupun ada perbedaan amat sangat kecil di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah, dasarnya adalah dasar hisab hakiki, dasarnya adalah dasar hisab hakiki. Kemudian pada yang ke-32 di Pekalongan, Munas Tarjih yang ke-32 sampai tanggal 25 Februari tanggal 23 yang lalu, tanggal 25 Februari akan bergeser yang lalu dari wujud hilal bergeser ke hakiki, dari wujud hilal kepada kalender global tunggal. Kalender global tunggal. Untuk tahun ini belum dapat diberlakukan. Untuk tahun ini belum dapat diberlakukan, belum ditanfid karena masih menggunakan istilah konsep fikih itu adalah menggunakan istilah konsep fikih itu adalah kaidah fikihnya itu adalah al aslu, kaidah fikihnya itu adalah alamakana. Al aslu baqa'u makana alamakana. Hukum asal sesuatu itu, jadi hukum asal adalah terjadinya sebelum adanya perubahan. Adalah kalau terjadinya sebelum adanya perubahan. Jadi kalau organisasi karena itu untuk ketertiban organisasi karena itu kewenangan pimpinan pusat, maka masih menggunakan wujud kewenangan pimpinan pusat, maka masih oleh karena itu berdasarkan hisab maka oleh karena itu berdasarkan hisab hakiki yang dipaparkan Pak Cecep dan sebelumnya yang dipaparkan Pak Cecep dan sebelumnya dari PBNU perwakilan sama dari PBNU, maka oleh karena itu di seluruh Indonesia hilal sudah maka oleh karena itu di seluruh Indonesia hilal sudah di atas hari jam 7.45 terjadi pada pagi hari jam 7.45 kemudian pada saat matahari terbenam sore ini, kemudian pada saat perhitungan terbenam seluruh Indonesia menurut perhitungan dari seluruh Indonesia 0 derajat dari ditetapkanlah tanggal 0 derajat maka 1 Ramadan tanggal 14 Ramadan 4 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025 tanggal 1 Maret 2025. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, karena masih ada waktu, saya kira karena masih ada waktu, saya kira di media sudah banyak yang memberikan tanggapan berkaitan maklumat dan banyak tanggapan berkaitan maklumat positif dan banyak begini. Terima positif. Saya begini mau
saya mengimplikasikan, mengimplikasikan seandai apa parapan Pak Cecep tadi itu dari Sabang sampai Merauke Pak Cecep tadi sudah terpenuhi, namun sampai ujung Sabang sudah terpenuhi, namun dari ujung Sabang baru 6 dari 20,9 metode sudah dari 29 ketinggiannya, metode sudah hampir terpenuhi ketinggiannya, tapi elongasinya seandainya hari ini tidak ada berhasil rukyat, tidak ada berhasil rukyat, tetap Kementerian Agama dalam sidang isbat ini akan mengistimalkan bulan ini akan mengistimalkan 1 Ramadan jatuh tanggal 2 sehingga tanggal 1 Ramadan jatuh tanggal 2. Kalau itu diberlakukan, kalau tanggal 1 Ramadan sama dengan 1 Maret, tanggal 1 Ramadan sama dengan tanggal 29 Ramadan, maka tanggal 29 Ramadan. Namun demikian kalau itu mundur, kalau itu mundur tanggal 2 Maret itu bertepatan tanggal 2 Maret Ramadan, maka bertepatan 1 Ramadan, maka itu tanggal 29 Maret itu baru 28 hari. Dalam perjalanan semua teori ilmu falak, ilmu falak, umur bulan tidak ada, akhir bulan umur bulan itu akhir bulan 8 hari. Sinodis itu 28 hari. Maka oleh karena itu mohon izin pada para ahli, direnungkan kembali hari ini. Apa tetap sebagaimana paparan Pak Cecep, mundur apa tetap sebagaimana paparan Pak Cecep dan BNU tadi. Perkiraan dari utusan dari BNU tadi. Tradisi sidang isbat selalu tanggal 29 sidang isbat itu selalu tanggal 29 bulan Komariah. Kalau itu mundur berarti nanti apakah kalau itu mundur berarti baru tanggal 20 kalau berarti puasa Ramadan baru tanggal 28 hari. Puasa Ramadan tidak mengikuti tradisi sidang isbat yang selama 24 tahun setiap sidang isbat tanggal 29 yang selama 24 tahun setiap. Namun demikian kalau tanggal 1 Ramadan kalau tanggal 1 Ramadan sama persis maka bersama dengan istimewa tanggal 20 bersama dengan 9 Maret tanggal 20 itu tradisi Kementerian Agama bersama dengan itu tradisi bersama dengan agama bersama dengan istimewa bersama dengan kalau itu mundur apakah kalau itu mundur 20 apakah nanti tanggal 9 Maret apa 30 9 Maret apa 30 itu yang implikasi itu yang perlu kami sampaikan, maka implikasi yang perlu kami sampaikan, maka oleh karena itu, menurut pendapat saya, oleh karena itu, ya seorang ahli yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, seorang ahli yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, karena seluruh 29 metode itu sudah menyatakan istimewa sudah terjadi, hilal sudah melebihi, sudah daripada hilal sudah melebihi bahkan daripada elongasi derajat dan sudah 6 ada yang elongasi sudah melebihi 6 ada yang 24 melebihi 6, metode 24 itu 6,50 itu 6,50. Maka pandangan saya apakah putusan Majelis Ulama tahun 81 putusan Majelis Ulama tahun 81 saya bacakan saja terakhir karena waktu saya bacakan saja terakhir karena waktu menurut hisab mana menurut hisab posisi hilal itu sudah posisi hilal itu untuk dapat sudah namun demikian untuk dapat karena terhalang maka dicukupkan untuk karena terhalang maka dicukupkan untuk menetapkan Ramadan maupun awal Syawal Ramadan maupun awal tahun 1981 berlaku tahun maka kita 1981 berlaku apa tidak. Tetapi kalau itu mundur maka kalau itu mundur maka akan terjadi tradisi sidang isbat. Mohon izin para 28 para ahli, mohon izin ada para istimewa para ahli, apakah ada istimewa tanggal hari ke-28 bertepatan tanggal itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Karena itu sudah ada maklumatnya kami tidak karena sudah ada maklumatnya kami tidak hari ini membawa panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Dr. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Dr. Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, terakhir kita akan mendengarkan paparan atau pandangan dari Kiai Haji Hasan Nasir paparan atau pandangan dari Kiai Haji Hasan Nasir. Mohon izin Pak Kiai, kita sedang kultum jadi 7 menit. Mohon izin Pak Kiai, kita sedang kultum jadi 7 menit sedikit. Silakan Pak Kiai.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min sayyiati a'malina fala mudhillalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak yang kelihatan pada ini sedang sakit, yang kelihatan pada ini sedang sakit, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin dan juga wakil dan tidak para hadirin bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak bisa sebutkan namanya para hadirin hamba-hamba Allah. Para hadirin hamba-hamba Allah, di persatuan Islam itu Dewan Hisab dan Dewan Hisab dan Dewan. Jadi kami tidak mendikotomi antara hisab dan ru'yat. Sebab keduanya adalah keduanya cukup jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah Rasulullah. Oleh karena itu jamiah kami bukan dewan hisab, jamiah kami bukan dewan hisab tapi hisab. Oleh karena itu kami tidak serta merta ya. Oleh karena itu kami tidak serta merta ya hasil hisab, tidak serta merta kemudian hasil hisab kami menempuh kedua-duanya. Ru'yat itu adalah yang diterangkan oleh Rasulullah itu adalah yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sebagaimana kita maklumi, kebetulan sebagaimana kita maklumi bahwa angkanya cukup kritis yang masuk, karena yang masuk betul-betul angka yang secara betul-betul itu adalah secara di Aceh itu adalah di Aceh Utara, di Sabang, dan kebetulan di Sabang juga ada yang tengah melaksanakan ru'yat di sana. Saudara kami juga ada yang kami nanti memadukan antara hisab dan, jadi kami nanti memadukan antara hisab dan, sebab dalam Al-Quran cukup jelas sekali, paman syahida minkum syahro, paman syahida minkum syahro, siapa orang yang menyaksikan, ya paman syahida minkum orang yang menyaksikan, ya paman syahida minkum syahida itu ya asyahro, syahida itu persatuan Islam tidak hanya dengan jamnya persatuan Islam tidak hanya dengan tapi juga dengan ilmu ru'yat saja, tapi juga dengan memungkinkan tetapi yang terru'yat, memungkinkan untuk bisa terru'yat. Oleh karena itu karena ini waktunya cukup, karena itu udah karena ini waktunya cukup, saya menyampaikan langsung saja para bapak, saya menyampaikan langsung saja para bapak ibu yang saya hormati. Alot sekali di Jamiah Persatuan Islam untuk memutuskan ini. Di Jamiah Persatuan Islam untuk memutuskan ini. Harus diputuskan. Tetapi harus diputuskan dengan ketua umum Pak Dr. JJ, dengan ketua umum Dr. JJ dan semuanya, Jainuddin ketua umum dan semuanya ru'yat Dewan Hisab bersepakat, Dewan Hisab ru'yat bahwa tanggal bersepakat Ramadan itu tanggal pada tanggal 1 Maret itu hari Sabtu pada tanggal 1 Maret hari Sabtu. Itu saja sebagai kesempatan akhir karena waktunya cukup terbatas. Itu saja sebagai kesempatan akhir karena waktunya cukup terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita telah mendengarkan paparan dari seluruh narasumber. Semula kami ingin membuka sesi diskusi hanya saja waktu nampaknya tidak memungkinkan sesuai dengan data dari Kementerian Agama hari ini sesuai dengan data dari Kementerian Agama hari ini sholat maghrib pukul 18 nanti kepada tamu VIP dapat kepada salat maghrib di ruang VIP, mendirikan ibadah salat maghrib di ruangan lainnya, kemudian melaksanakan undangan lainnya di Masjid Kementerian Agama lantai 2, lalu kami informasikan untuk pelaksanaan sidang isbat kami informasikan untuk pelaksanaan sidang isbat akan digelar tertutup pukul 18.40 malam bersedia setelah sidang isbat di ruang setelah sidang isbat. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa, untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa, kita dengan mari kita akhiri acara kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku dan BMKG Ambon Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwa pada Jumat 28 Februari. Pantauan hilal di Ambon ini dihadiri oleh MUI dan juga para tokoh agama setempat. Dan dilaporkan bahwa hilal di Ambon sudah berada di ketinggian lebih dari 3 derajat. Jurnalis Tribun Ambon Jenderal Luis akan memberikan laporan lengkapnya. Pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan untuk menentukan awal Ramadan Hijriah di Ambon telah dilaksanakan pada Jumat. Hijriah di Ambon telah dilaksanakan pada Jumat di Hotel Tirta Kencana Desa Amahusu, Kecamatan Nusa Niwa. Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa hilal tidak wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, wilayah Kementerian Agama Provinsi menjelaskan bahwa tim pemantau dari berbagai instansi dan organisasi Islam telah instansi dan organisasi Islam telah melakukan pengamatan. Tim tersebut terdiri dari Kanwil Kemenak Maluku, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ulama LDI Ambon, Ulama LDI Maluku, MUI Maluku, Wakaf Indonesia Maluku, dan Badan Wakaf Indonesia Maluku dan Basnas hasil pemantauan menjelaskan ketinggian hilal berada pada pemantauan 3,4 hilal berada pada dengan elongasi 3,6 dengan elongasi pada pukul 3,69 derajat pada pukul 18 waktu Indonesia Timur lewat 40. Namun kondisi alam yang berawan tebal di ufuk barat menghalangi visibilitas hilal. Menghalangi hasil pemantauan hilal yang tidak terlihat. Ingat hasil pemantauan hilal yang tidak terlihat. Masyarakat Maluku menunggu hasil masyarakat Maluku yang akan digelar hasil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta yang akan menentukan merupakan forum resmi yang akan menentukan Ramadan berdasarkan hasil pemantauan hilal dari berbagai wilayah pemantauan hilal dari berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kembali kepada rekan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan dapat bagi dilaporkan hasil yang dilaporkan hasil berdasarkan pemantauan oleh berdasarkan wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Klimatologi dan Geofisika, Klimatologi dan Geofisika, Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Kementerian Agama Islam Ambon yang diundang, organisasi Islam yang diundang, diantaranya LDI, Maluku, LDI Provinsi Muhammadiyah Provinsi Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Basnas Provinsi Media Elektronik dan Media Cetak, Media Elektronik yang ada di Provinsi Maluku, yang ada di Provinsi Maluku. Bahwa Ramadan 1440 Hijriah, Ramadan 1400 tahun 2000 Hijriah di Provinsi Maluku tahun 2025 yang dipusatkan pada titik lokasi hotel Amahusu Ambon sekitar pukul 18.45 sekitar pukul 18.45 disampaikan bahwa berada pada titik berada pada titik 477 derajat dengan elongasi 3,69 derajat. Kemudian berdasarkan kesepakatan dari Mabin, elongasi yang ditentukan yaitu harus mencapai 6,3 derajat. Dapat kami laporkan bahwa ruyat hilal di Provinsi Maluku, kondisi alam berawan tebal pada ufuk, dan hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Hingga bulan tidak terlihat. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, di Provinsi Maluku dan sekitarnya untuk kita sama-sama menunggu hasil. Kita sama-sama menunggu hasil yang dilakukan oleh Isbat
Kementerian Agama oleh Republik Indonesia, Kementerian Agama sekaligus Republik Indonesia pengumuman dan sekaligus 1 Ramadan 1441 Ramadan 1445 Hijriah 2025 oleh Menteri Agama Miladia Republik oleh Indonesia. Menteri Agama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pantauan BMKG wilayah Sorong Papua Prattaya, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat, ketinggian hilal sudah mencapai 3 derajat di lantai 4 Hotel Wego Splash langsung di lantai 4 Hotel Wego Splash Kota Sorong. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 16.30 WIT hingga menjelang maghrib 16.30 WIT hingga menjelang maghrib terkait dengan pemantauan hilal di Sorong ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Sorong Ismail Saleh. Melaporkan dari Kota Sorong, proses Ruyatul Hilal dalam Kota Sorong, proses Ruyatul Hilal dalam rangka menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo Kota Sorong, berlangsung di lantai 4 Hotel Waigo Kota Sorong Februari 2025. Yang mana kegiatan ini dimulai pada pukul 16.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Timur. Tim pemantauan terdiri dari Kementerian Agama Kota Sorong, tim pemantauan terdiri dari Kementerian Agama Kota Sorong, Pengadilan Agama, BMKG kelas 1 Sorong, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah Kota Sorong, serta Muhammadiyah, Pemerintah Daerah Kota Sorong, serta beberapa organisasi Islam lainnya. Berdasarkan koordinasi pengamatan berada di lintang selatan 0 derajat 55 detik, 7 timur 105 detik, derajat bujur timur 130 derajat, 14 menit dengan ketinggian 7,6 meter di atas dengan ketinggian laut. Menjelang matahari terbenam permukaan cuaca di sekitar menjelang matahari terbenam berawan cuaca di sekitar menyebabkan pantau kondisi langit cukup redup, menyebabkan BMKG kondisi langit cukup redup. Tugas dalam pengamatan hilal telah menyiapkan alat bantu dalam pengamatan hilal dalam menyiapkan alat bantu. Namun hingga waktu yang diperkirakan hilal tidak dapat diamati secara langsung. Hilal tidak dapat diamati secara langsung. Yang diperoleh hilal diperkirakan astronomi pada pukul yang diperoleh hilal diperkirakan muncul pada pukul ketinggian 16,21 wit dengan ketinggian 6,26. Namun kondisi awan yang cukup tebal di langit, kondisi awan yang cukup tebal menghalangi di langit visibilitas hilal, menghalangi visibilitas hilal. Hudar Wailegi menyampaikan bahwa hasil pemantauan ini akan menyampaikan bahwa hasil pemantauan Agama Republik Indonesia sebagai salah satu Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu bahan Ramadan 14 dalam sidang isbat 46 Ramadan 14 kami sudah melakukan ruqyatul hilal sesuai dengan prosedur. Kami sudah melakukan karena cuaca yang berawan dengan prosedur, namun hilal karena cuaca yang berawan. Selanjutnya kami akan menunggu tidak dapat terlihat. Keputusan selanjutnya kami akan menunggu keputusan di sisi lain Kepala BMKG kelas 1 Sorong, di sisi lain Kepala BMKG kelas 1 Sorong lebih baik di tahun yang berharap pengobatan dapat kondisi cuaca lebih baik di tahun yang kegiatan pemantauan ini berlangsung dengan lancar hingga selesai. Pemantauan ini berlangsung dengan lancar hingga selesai. Meskipun tidak terlihat kini masyarakat menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memastikan 6 Hijriah Ramadan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam, salam bagi kita sekalian. Selamat malam, salam bagi kita sekalian. Laporan Ruqyatul Hilal 1 Ramadan 1446 Hijriah 1 Ramadan 1446 Hijriah. Kantor Kementerian Agama Kota Sorong. Kementerian Agama Kota Sorong. Tim bersama dengan tim antara lain BMKG, Pengadilan Agama NU Muhammadiyah, Pengadilan Agama NU Muhammadiyah selain daerah Kota Sorong dan organisasi lain yang pada sore hari ini sampai berkenan kepanjangan dari Media Pers dan kepanjangan dari Media Pers. Saya kepala kantor Kementerian Agama Kota Sorong, kepala kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Hakim Gubernur Wailegi SSPDI. Pada malam hari ini di Hotel Waigo Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Alamat administratif jual atau penerima jual Hotel Waigo Kota Sorong.
Hotel Rakyat Basra, lintang tempat, dan bujur tempat, lintang tempat, dan bujur tempat sebagai berikut, lintang tempat, Tol Derajat sebagai berikut, 52, Tol Derajat menit, 52, 7,05, detik 7,05, detik bujur tempat 130 derajat, bujur tempat 130 derajat, menit 14, menit 0,5 bujur, tinggi tempat 6 meter di atas permukaan laut, 6 meter di atas permukaan laut, harga benang 18 Indonesia bagian timur, 18 waktu Indonesia bagian timur, 18 hilal terbenam 18 08 waktu Indonesia bagian timur, 08 waktu Indonesia bagian timur, 26 matahari 26,62 derajat, 11,62 derajat, 11 menit detik 50 detik, 2 bulan 3 derajat, 26 menit 3 derajat detik, 6 menit 18 dan hilal tinggi hilal dan tinggi 3 derajat 25 3 derajat 12 menit 12 posisi hilal posisi 3 derajat 32 menit 3 derajat 32 menit 28 hilal di atas ufuk, 16 hilal di atas 16 menit 49 posisi hilal di sebelah utara, posisi hilal atas di sebelah utara atas hilal matahari, hilal tidak terlihat, posisi tidak terlihat, posisi ufuk berawan, hilal tidak terlihat, posisi tidak terlihat, posisi ufuk berawan. Nama hakim Satuan Islam MHI, Satuan Islam MHI Kota Sorong, Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong, di sekitar ufuk cuaca di sekitar Sorong 28 Februari 2025, Sorong 28 Februari Haji Kemenang Kota Sorong, Haji Ahmad Lambang Kota Sorong, Rahak Metan Haji Ahmad Lambang, Rahak Metan SAG. Terima kasih. Pantauan hilal awal Ramadan 1446 Hijriah di Makassar digelar di Delf Apartemen CPI pada Jumat 28 Februari sore. Pada Jumat 28 dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan juga mahasiswa dari Universitas Hasanuddin dan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Selengkapnya terkait dengan pantauan hilal di Makassar akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur oleh jurnalis Tribun Timur Fakih Imtiaz. Pemantauan hilal di Kota Makassar saat ini sedang berlangsung di Kota Makassar. Saat ini sedang berlangsung di Indonesia Kota Makassar. Center Point of Indonesia proses pemantauan dilakukan oleh Badan Proses pemantauan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ada 2 teropong besar yang dikirim, baik itu dari BMKG Makassar baik itu dari BMKG Makassar maupun prediksi cuaca hari ini di Kota Makassar diprediksi cuaca hari ini di Kota Makassar diprediksi mendung. Kondisi cuaca di Kota Makassar masih cukup baik. Kondisi cuaca di Kota Makassar masih cukup baik. Pemantauan masih berlangsung sehingga pemantauan masih berlangsung. Waktu terbenamnya matahari diprediksi sekitar pukul 18.21, kemudian terbenamnya bulan kemudian terbenamnya bulan sehingga memang pada waktu sekitar 8 sehingga memang ada waktu sekitar 18 menit bagi untuk memantau hilal, melakukan pemantauan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan kriteria Mabim. Ya, baik, terima kasih. Jadi hari ini tanggal 28 Februari, tanggal 25 Februari, kita akan melaksanakan pemantauan hilal di lapangan parkir untuk penentuan 1 Ramadan untuk penentuan 1 Ramadan Hijriah 1442 dari BMKG membawa kami dalam kemudian bagi kedua juga satu alat, kemudian bagi kedua juga satu alat lagi untuk pemantauan cuaca hari.
Cuaca Mungkin bagaimana perkiraan cuaca BMKG hari ini mendung. Cuaca perkiraan BMKG hari ini mendung, masih lumayan baik. Mudah-mudahan sampai masih maghrib lumayan baik. Mudah-mudahan masih baik. Maghrib kita masih cuaca masih kemungkinan. Jadi kita untuk masih bisa kemungkinan hari ini dengan baik. Untuk dapat mengamati hilal hari ini dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak ketinggian nyatakan bahwa ketinggian hilalnya Jadi menurut kriteria Babins, bahwa untuk pengamatan hilal harus di atas 3 derajat. Untuk pengamatan hilal harus di atas 3 derajat. Kriteria 3 derajat itu hari ini terpenuhi. Karena kriteria 3 derajat itu hari ini terpenuhi karena 2 derajat di atas ufuk. Jadi nanti matahari akan terbenam pada saat jam 18.21. Kemudian 18.21 pada saat kemudian bulan akan terbenam pada saat jam 18.39 itu kita punya waktu 18 menit 3 derajat itu kita punya waktu 18 menit hilal mengamati. Jadi nanti setelah matahari turun hilal itu tenggelam. Jadi nanti setelah matahari turun nah 18 menit itu bulan akan sampai nah 18 menit itu horizon sampai 18 menit itu adalah waktu horizon 18 menit itu adalah prediksinya berarti sudah bisa kelihatan Pak ya. Prediksinya berarti sudah bisa jadi kelihatan. kadang-kadang memang yang agak sulit itu apabila kadang-kadang cuaca agak tidak baik apabila cuaca tidak baik karena berubahnya cuaca sekali seringkali tidak baik karena berubahnya cepat sekali. Ada sela-sela untuk melihat masih ada beberapa sela-sela untuk melihat dia agak benar beberapa saat ada celah awan yang tidak pada saat ada celah awan yang tidak akan untuk pengamatan hilal pada saat kita pernah melakukan pengamatan hilal pada saat seperti itu. Tapi kondisi saat ini Pemantauan hilal di Fak-Fak Papua Barat dilaksanakan di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Februari. Pengamatan hilal Jumat 28 dimulai sejak pukul 18 para petugas dimulai sejak Indonesia Timur. Dilaporkan langit mendung saat pemantauan hilal. Dilaporkan langit mendung hasil pemantauan hilal nanti akan dilaporkan pada Kementerian Agama. Selengkapnya mengenai laporan pemantauan hilal selengkapnya mengenai laporan pemantauan hilal oleh jurnalis Tribun Papua Barat disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua Barat Aldi Muhtar. Di studio dapat kami informasikan dari Kabupaten Papua terkait dengan pengamatan Papua Barat terkait dengan pengamatan 1446 Hijriah ada 14 Agama Kemenang Provinsi Kementerian Agama Kemenang Provinsi Papua Barat 1446 Hijriah di daerah berjuluk Serambi Mekanya 6 Hijriah di daerah di Kabupaten Serambi Mekanya Papua Barat yakni di Siska dan juga pemirsa berdasarkan pantauan Siska dan juga pemirsa berdasarkan pantauan kami awak media pada Jumat 20 Februari 2025 penentuan 1 Ramadan pemantauan hilal penentuan 1 Ramadan pusat kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Madi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Madi Distrik Parijalan Kota Batulangi Provinsi Papua Distrik Pariwari. Pengamatan dimulai sekiranya pukul 18 dimulai sekiranya pukul 18 hingga selesai dan kondisi langit ramati hingga selesai dan kondisi langit ramati mendung pada kami bersama dengan kepala seksi bimbingan masyarakat bersama dengan dari seksi bimbingan masyarakat Yahya bin Dari yang menyampaikan bahwasanya untuk pengamatan hilal teramati tingginya hilal yakni 3 derajat teramati tingginya hilal yakni 3 derajat untuk efisiensinya 5 derajat 31 detik untuk efisiensinya 5 derajat 51 detik 35 menit 18.5 menit pada pukul 12.5 Indonesia Timur. Siska dan juga pemirsa Yahya mengatakan untuk wilayah Siska dan juga pemirsa Yahya mengatakan untuk wilayah hilalnya ini tidak terlihat karena hilalnya ini tidak terlihat karena kalau cuaca belum dipakpak adapun metode yang digunakan dalam hilal biofil serta metode yang digunakan dari Kementerian Agama biofil serta dengan hasil yang diperoleh dari Kabupaten Papua dengan hasil yang diperoleh dari Kabupaten Pusat itu digabungkan dengan hasil pengamatan hilal dari daerah lainnya digabungkan dengan hasil Siska dan juga dari daerah lainnya juga menegaskan Siska dan juga pemirsa yakni juga menegaskan untuk menunggu keputusan sidang isbat di malam di Jakarta menunggu keputusan sidang isbat di malam di Jakarta pemirsa selain diketahui Siska dan juga hadir selain pegawai yakni kepala lembaga penyiaran publik LPPR RI yakni kepala lembaga penyiaran publik LPPR RI dan Nada Istiqomah NU biasanya menggunakan pemerintah dan Nadatul Ulama NU biasanya menggunakan metode yang sabit secara langsung setelah matahari terbenam secara langsung setelah matahari laporan langsung pengamatan hilal dari wilayah langsung pengamatan hilal dari wilayah saya kembalikan ke Siska di studio saya kembalikan ke Siska di studio.
di mana memuliakan merupakan sungai yang memuliakan gereja itu. Mari kita menyambutnya itu dan mari kita menyambut kedatangan saudara ini, kedatangan saudara ini dalam hati yang gembira, hati yang gembira, penuh gembira dengan baginda Rasulullah kita dalam baginda Rasulullah dari alam sabda dan artinya dari Allah. Barang siapa yang kedatangan, barang siapa yang maka Allah memberikan jasanya, maka Allah memberikan jasanya. Begitu sekali lagi, mari kita menyambut. Begitu sekali lagi, mari kita menyambut. Kemudian bulan kemudian jika kita diwajibkan puasa, kita diwajibkan puasa sehingga hari Islam Ramadan, hari kita menyaksikan puasa Ramadan ikuti dengan mengikuti dengan lain misalnya lain misalnya kemudian syarat lain yang syaratnya selanjutnya di antara ini itu di bulan Ramadan itu kita juga di bulan Ramadan kita juga memupuk silaturahmi antara silaturahmi kita antara sesama dengan kemudian antara kita dengan kita yang non muslim, kita yang kita non muslim, gerakan kita persaudaraan, gerakan hubungan dari persaudaraan di bulan Ramadan. Selanjutnya dan bagi selanjutnya bagi mari kita menjaga kesucian, mari kita menjaga kesucian sama-sama melaksanakan segala yang kita harapkan, amal yang kita harapkan selama bulan selama apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan baik pada bulan amal itu yang Allah pahalanya dilipat gandakan oleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu sebagai bulan yang dimuliakan, sebagai bulan yang dimuliakan. Kita harus menjaga kemuliaan itu, kita mengisinya dengan beribadah, mengisinya dengan kita juga harus kemudian kita kebaikan antara sesama kita. Masjid Raya Jakarta atau Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari turut dijadikan sebagai tempat pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan hilal di Masjid Kiai Haji Asy'ari ini dilakukan oleh Masjid Kiai Haji Asy'ari ini dilakukan oleh Jakarta. Ketua Lembaga DKI Jakarta Ketua Lembaga mengatakan pemantauan hilal dilakukan mulai pukul 12 WIB sampai 18.32 WIB atau selama 20 menit. Nantinya atau selama hasil dari pemantauan hilal di tempat tersebut akan disampaikan kepada TBNU untuk dikirimkan ke Kementerian Agama yang akan menggelar sidang isbat Kementerian Agama yang akan menggelar sidang isbat terkait laporan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jakarta. Ya, selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Jakarta saat ini saya sedang berada di Kiai Raya Hashim Asy'ari di mana Masjid Kiai Hashim Asy'ari di mana salah satu masjid yang menggelar pemantauan jadi salah satu tempat yang menggelar Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.